yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Arfani SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa untuk suksesnya acara seminar nasional pada hari ini dengan memakai etika dan syariat Islam. Jika bukan yang muslim, mari kita menyesuaikan, karena Tuhan itu ada pada hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamda yu'afini ya ma'a wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalai waskarini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sabisna dinul Islam wa fasna al-iman. Allahumma nas'aluka afa wa afiyatan fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di ruangan ini, di Hotel Amaris ini, dengan menyelenggarakan kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Stikes Dona Palembang. Ya Allah, dengan tema persiapan implementasi rekam medis elektronik atau RME untuk meningkatkan sarana dan pelayanan di pelayanan kesehatan. Kami bermaksud mengadakan pertemuan pada hari ini dengan seminar ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kami ilmu pengetahuan yang utuh, ilmu pengetahuan yang baik, ilmu pengetahuan yang nanti akan kami laksanakan, yang kami aplikasikan kepada masyarakat, terutama di dunia kesehatan ya Allah. Ya Allah, sehatkan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan sehatkan NKRI yang kami cintai ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Arfani, SPD MPD. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Sudah.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pada kesempatan hari ini, tentunya seminar nasional ini ada door prize-nya. Teman-teman, kita mengingatkan untuk yang mau dapat door prize, ada salah satunya melalui sosial media teman-teman. Nah, di depan sudah disediakan booth foto, silakan teman-teman mengambil foto semenarik mungkin, kemudian memasukkannya di Instagram teman-teman, kemudian tag ke @kavagold, @tririski96 dan ikarmas apikes WDPLG. Silakan teman-teman masukkan fotonya, kemudian tambahkan caption semenarik mungkin. Nanti akan diumumkan untuk pemenangnya pada akhir acara ya, Miss Feli ya. Nanti akan diumumkan pada akhir acara. Nanti kita akan ada door prize, ada 5 door prize. Benar banget yaitu itu Bu Feli. Door prize sosial media tadi, door prize foto dengan caption terseru, tergokil, dan juga nanti ada door prize pertanyaan terbaik. Iya benar banget. Jadi teman-teman silakan teman-teman nanti mengambil foto. Apabila sudah berfoto silakan langsung masukkan di IG, di tag ke 3 Instagram tadi ya. Baiklah, hadirin, acara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia. Kepada Ibu Tririski STR MIK MSI selaku Ketua Panitia Seminar Nasional Ikarmars Tikes Dona Palembang, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan selamat datang kepada pendiri Stikes Dona Palembang, Bapak Dr. Haji Sarip Ansori SPA dan Bapak Wisuda Diwansa AMD. Yang terhormat Ketua Yayasan Wimel Litoga, Bapak SS Ilyas. Yang terhormat Ketua Senat Akademi, Ibu Neng Yanti Widianti SST MKes. Yang terhormat Ketua Stikes Dona Palembang, Bapak Pran Hamrizon SE MSI, serta jajaran di lingkungan Stikes Dona Palembang, serta teman-teman alumni dan para peserta seminar kali ini. Terkhusus selamat datang dan terima kasih atas kehadiran narasumber yang sudah sempat untuk hadir pada pertemuan kali ini. Ibu Nuryanti Espa MPH, Ketua Umum Aptirmiki sekaligus narasumber pada seminar ini. Selamat datang Ibu. Bapak Teddy Hidayat AMD Perkes SST RMIK MRS selaku Ketua DBP Pormiki. Selamat datang Bapak. Dan Bapak Haji Yeri AMD PK SOS MKes selaku Ketua DPD Pormiki Sumsel. Selamat datang Pak. Para hadirin yang saya hormatin, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Panitia acara ini mengucapkan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang hadir di sini maupun melalui virtual Zoom. Seminar kita hari ini mengambil topik tentang persiapan implementasi rekam medis elektronik untuk peningkatan sarana di pelayanan kesehatan. Dalam seminar ini, saya harapkan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jumlah total peserta yang terdaftar pada seminar ini ada 315 orang peserta yang terdiri dari alumni Stikes Dona Palembang, mahasiswa rekam medis,
PMIK dari rumah sakit, PMIK dari Puskesmas Kota Palembang, PMIK asal dari Kota Salatiga, PMIK dari Kota Tangerang, serta dosen-dosen dari Stikesmas Abdi Nusa Pangkal Pinang. Di sini juga saya ucapkan terima kasih untuk para sponsor yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Demikianlah saya akhirin kata sambutan ini dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Rizky yang telah memberikan laporannya. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Himne dan Mars Tikes Dona Palembang. Kepada mahasiswa dan alumni Tikes Dona Palembang, kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Stikes Dona Palembang kepada yang kami hormati Bapak Franz Habrizons SA MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena nikmat dan berkahnya lah kita berkumpul pada hari ini dalam hati yang cerah ya, gembira. Salat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya, para pengikut akhir zaman. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Dr. Darwin Sarip Darwin SPAK, beliau hadir pada hari ini, orang tua kita, panutan kita. Sekaligus beliau adalah pendiri dari Yayasan Mimile Toga dan Stikes Dona Palembang. Yang terhormat juga kepada Pak Dodi Diwansa. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Yayasan Mimile Toga Bapak SS Elias. Yang terhormat juga kepada narasumber kita Ibu Nuryati selaku Ketua Umum Apterimiki. Selamat datang Ibu. Yang terhormat, yang kami banggakan, Ketua Umum DPP Pormiki Indonesia. Tepuk tangan kepada beliau yang telah hadir pada hari ini. Yang terhormat juga kepada Pak Yeri DPD Pormiki. Di sebelahnya ada Pak Nasrullah, ini temannya Ibu Nuryati. Beliau adalah Kepala Instalasi Rumah Sakit Rekam Medis Siti Fatimah. Yang di sebelah lagi yang ganteng itu namanya Pak Angga. Saya lupa, ada dua ya, ada Pak Angga, ada Pak Panca. Nanti saya ceritakan kenapa ada Pak Angga di sini ya. Nah, yang berikutnya, yang terhormat juga kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui daring luring di sini. Kita ini peserta kita selain dari daring, dari ikatan alumni, juga dari alumni, dari mahasiswa, kita juga ada peserta dari luar ya. Di situ ada dari Stikes Abdi Nusa Palembang, ada Stikes Mas Abdi Nusa Pangkal Pinang ya. Ada juga dari Akbid Nusantara yang hadir pada hari ini. Kegiatan ini sebenarnya disupport ya, selain dari kita, disupport juga dari yayasan. Di sini ada Pak SS Elias, tepuk tangan untuk beliau. Pak SS Elias ini ketua yayasan kita ini bukan hanya juga memiliki Stikes Dona, tetapi beliau juga memiliki 3 kampus dan 2 sekolah menengah kesehatan. Yang pertama beliau juga memiliki Stikes Mas Abdi Nusa Palembang. Beliau juga itu owner dari Akademi Maritim Bina Bahari Palembang. Ada juga sekolah menengah perhotelan, teknologi dan farmasi. Terima kasih Bapak hadir pada hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih juga kami ucapkan kepada yang paling kita banggakan, ada Pak Heru ya. Pak Heru ini Ketua IWO dari TPRI yang hadir pada hari ini mensupport kita. Tepuk tangan untuk beliau, untuk timnya. Terima kasih Bapak hadir pada hari ini. Jadi adik-adik ya,
kita ini kegiatan kita ini roadshow ya, dari mulai hari Rabu. Jadi hari Rabu itu ada pelatihan ID dengan OSCE. Jadi tujuan pelatihan ID ini disponsori oleh Bu Nuriati selaku akademiki Asosiasi Perguruan Tinggi Rekan Medis seluruh Indonesia. Beliau itu mensupport ya, kita diwajibkan harus melakukan pelatihan ID. Apa sih fungsi ID itu? Dosen harus bisa membuat soal ya. Jadi dosen kita selama 3 hari itu dididik, diarahkan oleh Bu Nuriati, ada Pak Angga, ada Pak Panca dari UGM ya. Mereka melatih dosen-dosen kita agar bisa membuat soal ya, melakukan OSCE 3 hari benar di Hotel Swarnadipa dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada tim panitia pada hari ini yang sudah bekerja berat ya, sudah bekerja keras sehingga tercapainya kegiatan ini. Kalau boleh sedikit saya bercerita ya tentang sejarahnya Stikes Dona ini. Awal berdirinya Stikes Dona ini adalah Akademi Perekam Medis Widya Dharma ya. Sebelum berdirinya mahasiswa tidak ada itu ya, 0, tidak ada. Tapi berkat perjuangan dari Pak Dodi beserta Ibu Neng dan terutama kepada Pak Darwin, makin lama ya makin berkembang ya. Ya, mulai dari ahli kelola sampai dengan ada peningkatan menjadi Stikes Dona Palembang. Mahasiswa kemarin itu mencapai 120 orang, tepuk tangan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga ini berjalan dengan baik, lancar ya. Saya minta seluruh mahasiswa maupun ikatan alumni ya. Ini ada ikatan alumni, ada ketuanya nih. Ibu Tri Rizky ini luar biasa sekali ya. Saya harapkan alumni ikut aktif ya mengembangkan Stikes Dona. Mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup ya, saya minta kita yel-yel dulu ya. Tradisi ya, harus itu. Setiap ada acara harus yel-yel, penyemangat kita ya. Baik ya, kita mulai ya. Coba direkam ini ya. Siapa kita? Stikes Dona. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Franz Habrizons atas sambutannya. Kemudian, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Wimel Litoga. Kepada yang terhormat Bapak SS Ilyas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ketua Stikes berapi-api menyampaikan salamnya dan dijawab salamnya dengan berapi-api juga. Karena sedikitnya menjawab salam, saya itu ada pantun. Tanam pinang rapat-rapat, biasanya ada cakep gitu ya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena yang menjawab salam terlalu lambat, maka saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber yang hadir pada pagi ini,
Yang saya hormati pendiri Yayasan Wimeli Toga, Bapak Dr. Sarip Darwin Ansori, SPAK. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir. Orang tua kita tepuk tangan. Luar biasa. Yang saya hormati Bapak Teddy Hidayat, SSD, MMIK, MMAS. Mohon maaf Pak kalau saya salah menyebutkan gelarnya. Beliau adalah Ketua Umum DPP Formiki Indonesia. Tepuk tangan. Ya, yang saya hormati Ibu Nuriyati Espar MPH, Ketua Umum Aptir Miki. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Bapak Yeri sebagai Ketua Umum DPD Formiki Sumsel sudah hadir. Terima kasih. Di sebelah beliau ada Pak Nasrullah. Pak, terima kasih sudah hadir Pak Nasrullah. Kemudian ada di sebelah beliau lagi yang paling ganteng dan muda, energik, sudah 3 hari Pak di sini di Palembang, Pak Angga. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian narasumber berikutnya ada Ibu Tri Rizky, SSTR MK MSc. Terima kasih Bu Rizky sudah bisa hadir. Para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang berbahagia peserta seminar nasional yang hadir pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama-tama tentunya kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin acara seminar nasional dengan tema persiapan implementasi rekam medis elektronik untuk peningkatan sarana di pelayanan kesehatan, kita hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Dari mungkin ada yang datang jam 7, ada yang jam 8. Terima kasih atas kehadiran semua, baik itu mahasiswa Stikes Dona maupun alumni dan beberapa peserta dari institusi lainnya. Kita hari ini seperti Pak Ketua Pak Farhan Haprizon sebutkan tadi bahwa kita ada yang berada di sini, ada yang melalui Zoom. Saya sapa dulu, terima kasih yang hadir melalui Zoom. Ada Stikes Abdi Nusa Palembang, ada Stikes Abdi Nusa Pangkal Pinang, ada Akbid Nusantara Lublinggau dan psikologi, Sekolah Tinggi Psikologi Abdi Nusa Palembang. Salawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ucapan terima kasih dan kebanggaan yang luar biasa pada hari ini berjalan seminar nasional yang diprakarsai oleh Stikes Dona Palembang. Beberapa waktu yang lalu ketua menghadap saya, Pak, kita mau mengadakan seminar nasional. Saya mengatakan yayasan sejauh ini sampai kapanpun akan selalu mendukung acara seminar-seminar yang seperti ini. Tepuk tangan. Demi peningkatan mutu, baik itu di Stikes Donanya maupun di institusi kesehatan lainnya. Jadi Pak Pran, tolong ini seminar nasional kita lakukan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, saya terharu dari 3 hari yang lalu kita ada pelatihan ID yang diisi oleh narasumber kita yang luar biasa, Ibu Nuriyati, Pak Angga dan Pak Panca, dan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa, Bu, Pak, hebat sekali. Saya sendiri tidak terpikirkan bahwa acara 3 hari yang lalu kemudian dilanjutkan hari ini, luar biasa. Jadi ucapan terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Ketua Stikes Dona
dan jajarannya. Kemudian acara pada pagi hari ini pun sepertinya saya harus mengucapkan terima kasih dengan Ikatan Alumni Stikes Dona. Jadi di sini ada Ketua Ikatan Alumni Bu Tri, sama seperti Pak Pran, beberapa waktu yang lalu audiensi ketemu saya katakan silakan bahwa alumni Stikes Dona Palembang itu sudah banyak dan sudah tersebar baik itu di rumah sakit maupun puskesmas dan institusi kesehatan. Silakan dan himpun mereka bahwa kita ada seminar nasional yang seperti ini. Tepuk tangan untuk Ikarmas. Kemudian mungkin tadi agak terlupa bahwa acara pagi ini kita banyak disupport, dibantu. Salah satu yang dapat disebutkan tadi dari TVRI, kemudian dari Bank Mandiri, kemudian Medical Service Training, dan saya tidak terbaca lagi itu sebelah. Tapi pada dasarnya saya mengucapkan siapapun pihak yang terlibat pada pagi hari ini, saya pribadi dan atas nama Yayasan Wimeli Toga mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan harapannya bahwa acara pada pagi hari ini sampai siang nanti, mungkin atau sore, dapat berjalan lancar dan kita pulang membawa oleh-oleh ilmu yang bermanfaat bagi anak-anakku yang mahasiswa, akan menambah ilmu untuk lulus nanti. Bagi anggota ikatan alumni bahwa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu pada pagi hari ini sampai siang nanti di tempat kerjanya masing-masing. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari peserta seminar nasional pada pagi hari ini. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak SS Ilyas. Selanjutnya masuklah kita ke acara yang paling ditunggu, adalah acara seminar nasional yang akan dipandu oleh moderator. Jadi kami mengundang Ibu Fitri Maisaroh MPD untuk naik ke atas mengambil tempat. Baik, terima kasih untuk MC Ibu Laveli dan juga Ibu Cantika Ayu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memandu acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak sabar ya? Ya, pasti saya percaya ya, karena ini adalah yang dinanti-nantikan ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati serta peserta seminar nasional Ikarmas Stikes Dona Palembang yang saya cintai, tema pada pagi hari ini yaitu persiapan implementasi rekam medis elektronik untuk peningkatan sarana di pelayanan kesehatan. Tentunya ada 5 narasumber ya, 5 narasumber yang telah kita undang pada pagi hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Sarif Darwin Ansori SPAK. Selamat datang Bapak, silakan ke panggung. Boleh Pak. Tengah Pak ya. Berikutnya
Bapak Teddy Hidayat, SST RMIK MMRS, Ketua Umum DPD Pormiki Indonesia. Kepada Bapak kami persilakan, saya sepertinya berdiri saja ya Pak ya. Silakan Pak. Berikutnya Ibu Nuryati Esfar MPH, Ketua Umum Aptir Miki. Selamat datang Ibu. Silakan bergabung. Boleh. Silakan. Berikutnya Bapak Haji Yari AMDPK Esos Mkes. Selamat datang Bapak. Baik, selanjutnya Ibu Tri Rizky STR MIK MSI. Kepada Ibu Tri Rizky kami persilakan. Alhamdulillah Bapak Ibu telah meluangkan waktu dan telah hadir pada acara ini. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Kenapa topik ini penting? Ya, karena berdasarkan peraturan ini sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 ya tentang rekam medis, yaitu staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan mengatakan aturan terbaru tentang RME ini ya wajib diterapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Betul? Ya, nanti mohon dikoreksi lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya memulai acara ini, saya akan membacakan biodata dulu ya satu persatu dari narasumber kita ya. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Haji Sarip Darwin Ansori SPAK. Ya, beliau merupakan dokter konsultan spesialis anak di beberapa rumah sakit dan juga pendiri Stikes Dona. Ya, jadi yang alumni ataupun yang masih di Stikes Dona pasti sudah tidak asing dengan Bapak ya. Baik, selanjutnya yaitu narasumber kita yang kedua, Bapak Teddy Hidayat SST RMIK MMRS. Ya, saat ini sebagai Ketua Umum DPD Pormiki Indonesia ya Bapak. Betul, beliau merupakan lulusan dari D3 Rekam Medis TIA LAN ya Pak tahun 1998, D4-nya di Rekam Medis dan Infokes Politeknik TED ya Pak, TEDC ya Pak ya, pada tahun 2011, dan lulusan S2 Manajemen Rumah Sakit Stima IMI pada tahun 2015 dan sekarang masih ongoing ya Pak untuk S3-nya ya Pak ya, luar biasa. Dan riwayat jabatan beliau merupakan PNS Kemenkes Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu Bandung sampai dengan sekarang, dan juga dosen pada PT di Bandung ya Pak ya. Oke, give applause ya, beri tepuk tangan. Terus narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Nuryati. Ibu Nuryati Esfar MPH yang saat ini adalah Ketua Umum Aptir Miki Ibu. Betul sekali. Beliau merupakan D3 Rekam Medis di UGM pada tahun 2003 ya Bu ya, dan juga S1 Farmasi Universitas Ahmad Dahlan ya Bu, dan juga S2 Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dan merupakan dosen tetap D3 Rekam Medis Sekolah Vokasi UGM ya Bu ya, betul sekali, dan juga asesor dan fasilitator Lampetekes. Oke. Dan narasumber kita yang keempat yaitu Bapak Haji Yeri AMDPK Esos Mkes, saat ini sebagai Ketua Umum DPD Pormiki ya Pak ya, betul sekali. Sekarang beliau di ASN RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, betul Pak, dan juga jabatannya sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis ya. Dan narasumber kita yang kelima yaitu Ibu Tri Rizky ya, Tri Rizky STR MIK MSI. Ada yang tahu dengan beliau? Ya, beliau merupakan kakak tingkat kalian ya, kakak tingkat atau alumni kalian yang lulusan dari Apikes Widya Dharma, dulu namanya masih Apikes Widya Dharma ya, dan juga lulusan D4 ESA Unggul Jakarta pada tahun 2018, dan juga lulusan S2 Stisipol Chandra di Muka ya. Dan sekarang sebagai Sekretaris Instalasi Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan,
dan juga beliau sebagai dosen rekam medis pada Stikes Dona Palembang. Baik Bapak Ibu, boleh tepuk tangan sekali lagi. Iya. Baik Bapak Ibu, jadi untuk selanjutnya kita adalah paparan materi ini akan disampaikan secara paralel saja ya Bapak Ibu ya. Dan masing-masing dari kita akan kita berikan waktu 20 menit ya, satu orang, dan juga kita nanti ada sesi tanya jawab. Jadi untuk alumni, mahasiswa dan juga yang dari Zoom juga boleh ikut ya. Kita sapa dulu yang dari Zoom. Halo. Kalian yang jawab ya. Yang dari Zoom boleh ikut bertanya nantinya ya. Nanti tolong dipandu. Ya, apa kabar? Sehat? Gak terdengar ya. Feedback ya. Ya sudah, untuk sekarang didengarkan saja dulu ya. Nanti kita ada sesi pertanyaan. Baik, untuk yang pertama kita persilakan kepada Bapak Dr. Haji Sarip Darwin Ansori ya untuk memaparkan seminarnya pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dari rombongan Jakarta ya, Yati, Pak Edi, Pak Angga, serta teman-teman Pak Edi dan Riri. Sudah salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tandanya tua ada. Tanda tua lah mulai berubah ya. Jadi maaf kalau saya banyak lupa karena sudah masuk usia senja Bu aja. Sudah masuk 80 tahun ya. Ya. Baik, kita mulai tentang rekam medik elektronik. Apa itu ya? Mestinya dah dibagi lagi lah tua ini dah. Banyak itunya. Oke. Jadi slide pertama silakan. Perlukah pencatatan dan pelaporan rekam medik? Belum sudah. Balik mundur. Nah, jadi judul yang diberikan perlukah pencatatan pelaporan rekam medik elektronik. Jadi boleh perlu, boleh tidak ada jawabannya. Silakan slide berikutnya. Nah ini cerita asalnya rekam medik ya. Jadi sebelum sekarang pada abad ke-20 tahun 1900 kan itu dokter itu cuma nyoret-nyoret baik. Tak kati catatan yang itu ya, yang terstruktur atau di apa itu di masuknya aturan atau itu tidak, belum ada. Termasuk saya nyoret-nyoret aja dulu. Sekarang aja masih kalau PCT nyoret-nyoret kaget bener ya kamu. Ya itu. Nah selanjutnya slide berikut. Oh kecilnya nih. Ya, jadi catatan
tersebut di atas harus berisikan informasi kesehatan, informasi kunjungan, informasi klinik, dan rencana. Jadi informasi pasien itu ada nomor ID, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan alamat. Nama ini harus nama orang tua ya. Sebab misalnya Ali Amin, kadang tuh ada sama Ali Amin, tidak satu. Apa yang Bapak Ali Amin jangan bercerita. Jadi mukanya perlu ada bin ya di dalam rekam medik. Itu AA bin C, misal AA bin D, gitu ya. Jadi penting itu. Jadi kapan mulai kunjungan, di mana, keluhannya apa ya, riwayat penyakitnya apa, riwayat keluarganya. Nah, riwayat keluarga itu penting. Jadi misalnya satu penyakit mungkin saja turunan. Misalnya salah satu epilepsi ya, itu ada turunan, atau penyakit darah itu ada yang itu ya turunan ya. Jadi itu penting untuk menanyakan keluarganya. Slide. Nah sekarang gimana rencana untuk penanganan selanjutnya, what next, dengan data-data itu apa yang akan kita kerjakan. Nah ini kalian sebagai rekam medik harus telaten. Kadang tuh dokternya lupa ingatkan ya, ini ini mungkin perlu ini. Nah, jadi tugas saudara mengingatkan ya, ingatkan kepada dokternya, oh mungkin dok perlu ini nih ya. Paling dokter catat baik, paling itu. Cuman sudah kamu mengingatkan, itu yang penting ya. Ya slide. Tidak lincah dalam slide. Itunya error apa? Nah di sini itu rekam medik itu ada Permenkesninnya tahun 1989. Saya ingat betul dulu kita mengundang dari Dinas Kesehatan Provinsi. Dulunya rekam medik itu belum termasuk golongan kesehatan, tapi adalah administrasi. Masuk golongan administrasi, tidak golongan kesehatan. Tapi berdasarkan ini tahun 89 kemarin itu sudah masuk dalam tenaga kesehatan ya. Jadi dia harus memelihara pengobatan, mengobati, dan yang penting lagi ini harus ada catatannya karena nanti kalau ada tuntutan ya, ada tuntutan pentingnya sekali. Bisa juga untuk penelitian. Dulu saya ajak beberapa mahasiswa untuk meneliti di Khadijah, di mana lagi itu, Masjid Bari apa, meneliti. Jadi dia mau selesai atau sudah selesai membuat penelitian untuk dimajukan, dimasukkan ke dalam jurnal. Silakan saudara cari dosen pembimbing. Jadi gunanya dosen pembimbing, kalau saudara mentok, saudara bisa bertanya, ya, penting dari dosen pembimbing. Jadi di rumah sakit juga dibuat sebagai statistik, tahunya penyakit apa yang terbanyak, enggak? Itu dari catatan saudara semua dari rekam medik itu ya. Jadi jangan lupa, biasanya 10 penyakit terbesar enggak ya pada umumnya ya. Slide ya. Nah sekarang
Kenapa rekam medik itu penting? Jadi di sini ada aspek legalnya, udah tahu bahasa Sekayu legal, ada yang mengatakan legal. Udah tahu yang mana itu. Merupakan bukti tertulis. Nah ini di dalam persidangan yang penting adalah bukti tertulis, tidak dipakai yang ngomong-ngomong baik itu. Jadi bukti tertulis apa? Jadi ini pentingnya saudara sebagai petugas rekam medik melihat apakah di catatan-catatan itu masih ada yang bolong, yang kosong. Karena nanti kalau ini dipakai di persidangan nanti tidak valid istilahnya. Jadi itu kan ada alur juga. Jadi ada yang ngecek ya, berkas itu ngecek dulu, tidak cukup, dan kemudian dibalikkan ada sudah itu ke bagian assembling, tidak bagian macam-macam, lalu lupa saya macam ini. Jadi sehingga baru itu masuk di rak-raknya. Di sini ini harus penting, apakah tindakan dokter itu atau perawat atau prakteker dan lain memenuhi standar pelayanan medis atau standar pelayanan operasional pada rumah sakit tersebut. Jadi harus tahu juga, harus punya juga data bagaimana standar prosedur operasional atau standar pelayanan medis di suatu rumah sakit ya. Jadi maksudnya yang dokter ini itu melanggar tidak, itu kalau tidak diingatkan ya, tuh gunanya saudara itu ya. Slide. Nah, apa beda rekam medik manual dan rekam elektronik? Dari itunya aja lah beda ya. Nah, tapi zaman dulu di rumah sakit umum aja Pak, jadi masih pakai manual. Nah, saya dulu kan di rumah sakit umum itu lama, dari tahun 80, mungkin belum ada yang lahir ya. Ngambil spesialis di sana 80 sampai 85 berkutat dengan status itu. Jadi di situ harus ada hasil penunjang. Jadi ini penunjang itu sangat penting untuk membantu itu penegakan diagnosa. Dan kalau dilihat dulu tuh statusnya itu tebelnya, karena dilampirkan dan berkali-kali pakai berkas itulah. Sekarang pun masih ada, termasuk di Odija itu masih ada itu. Jadi yang masuk bulan 2, kemudian masuk lagi bulan 4, jadi situ, jadi tebal itu beda. Dan hasil setiap itu hasil labor, hasil ronsen, hasil lain itu. Nah di sini mungkin aja kalian itu di dalam menyusun ada aja hilang, ada tercecer. Ini satu kelemahan ya. Tadinya dokternya sudah melakukan ronsen misalnya, tapi berkas ronsennya tidak ada. Salah sapo lagi dokter. Yang jelas dokternya tidak salah ada. Jadi kamu yang salah. Ya. Nah itu ketelitian itu penting. Ya, selanjutnya. Nah, pada rekam medik elektronik ini, pasien itu tidak perlu membuat status atau pemeriksaan punya ngetak kemana-mana. Cukup klik. Jadi dia datang, hanya
menyebutkan itu tergantung daripada untuk kita membuka filenya, apakah anak namanya atau tanggal lahirnya atau apa tuh daerahnya, terserah. Itu bisa bisa dibuat mana yang. Jadi yang membuat itu juga harus menginformasikan kepada teman-temannya, harus kalau buka ini passwordnya ya. Jadi hanya saja pada sistem komputer ini tidak ada lagi berkas yang tercecer atau hilang, tapi ada kemungkinan tidak teriput datanya di komputer. Itu misalnya listriknya sedang tergangguan, apalagi di daerah ada lupa nginput, kaget baik nunggu listrik hidup, tahu lupa ya. Itu aja kelemahannya. Jadi kalau tercecer atau hilang itu tidak. Slide. Jadi di sini rekam medik elektronik ini semua catatan pasien mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, perawatan, pemberian obat, pembayaran, semuanya melalui sistem elektronik. Sistem ini dapat dikoneksikan dengan manajemen untuk kontrol. Jadi manajemen itu tahu ini ada yang salah, ada yang kurang. Nih, slide. Nah, ini syarat rekam medik elektronik. Harus ditulis pada saat pasien mendapatkan pelayanan. Jadi pada waktu itu langsung ditulis, tidak boleh kaget, tidak boleh besok atau kapan-kapan. Ini harus ada autentifikasinya, ada paraf, ada cap, harus ada autentiknya, harus aman ya. Jadi menyimpanan komputer itu juga sebetulnya kalau nyimpannya tidak benar, komputer itu bisa hang, bisa masuk virus. Nah itu harus dijaga. Belum tidak usah, tidak penting gambar saya. Jadi kapan saja mau diakses bisa. Revisi, nah ini kalau ada perlu perbaikan, hanya supervisor atau dokter yang memiliki akses tertentu dan password khusus. Jadi tidak bisa direvisi seenaknya saja ya. Jadi begitu itu. Jadi dokter itu punya password sendiri, punya itu sendiri, baru bisa dia mengakses. Ya, selanjutnya bawa sini pula boyan supaya berjalan. Jadi di sini rekam medik harus efisien, tidak boleh double record, harus single registration mobile system. Karena itu harus memakai barcode dalam sistem penomoran rekam medik. Oke, gimana? Oh, sudah pakai itu belum sini? Belum. Siapa yang sudah pernah di rumah sakit atau itu? Belum. Hah? Coba sini. Tidak apa-apa sini. Mananya sudah? Ada? Kok takut? Tidak ngigit Bapak kok. Kita hanya mau itu memastikan aja ya. Jadi ini barcode itu penting ya, untuk sebagai rahasia. Nah, setiap pasien itu harus ada SOAP-nya, swabnya, subjective, objective assessment, dan planning selanjutnya apa. Itu harus ada dibuat. Jangan tulis baik, ada itu. Jadi S-nya apa? Diingatkan. O-nya apa? Terusnya. Nah, jadi harus clear, correct,
dan komplit C3. Proses registrasi dan pelayanan pada pasien harus cepat dan akurat. Jadi begitu pasien datang cuma menyebutkan namanya baik, syukur dapat dia tahu di nomor registrasinya. Nah, jadi kemungkinan data ini double itu kecil, asal dia tahu nomor dia. Jadi kamu sebagai di rekam medik, kalau tidak salah yang di praktek di Akageni itu sudah pakai itu kan komputer semua ya. Akageni saya lihat, dan itu daftarnya sudah pakai komputer. Jadi bisa tadilah buka nama, atau kalau namanya sama tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya sama juga kemungkinan apa daerahnya ya. Nah, itu harus dipersiapkan juga. Kalau ini namanya sama, oh bukan ini. Nah, ini nama bapaknya sama. Bapaknya Amir. Iya, bapak. Tapi bukan juga. Nah, itu harus dicari lagi. Mungkin tempatnya kalau lah bukan juga lah ngolah ke kamu ini. Bapaknya bayarlah sama. Mungkin kamu itulah ini. Ya. Jadi kita harus bisa-bisa. Slide selanjutnya. Nah, keuntungan rupanya kalau latar hijau kurang bagus ya. Keuntungannya ini adalah cepat dan mudah, dan bisa membuat duplikat, dan bisa transaksi dalam jumlah berapa pun ya, tinggal nulis berapa, sekian ratus ribu, sekian juta itu baca, sekian miliar dia baca ya. Dan harus siap mengakses secara cepat, canggih, dan penyimpanannya lebih ringkas ya. Jadi mungkin tidak ditemukan lagi rak-rak file status itu ya. Ya, slide. Nah, kerugiannya kurang definisi yang jelas, sulit memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam, belum adanya standarisasi, adanya potensi ancaman terhadap privasi dan sekuritas, membutuhkan investasi awal yang besar, termasuk peralatan pendidikan tenaga pengguna. Jadi tenaga penggunanya juga harus di training dulu ya. Jadi harus beli komputer yang agak banyak. Jadi di Hermina yang tempat saya gitu, itu laptop itu ada mungkin 3 atau 4. Karena di web begitu ini dokter satu datang, mungkin ada dokter lain datang juga bersamaan di situ, dikasih laptop lain. Itu ada dokter lain, jadi minimal 3 atau 4 dokter sekaligus dia visite, itu bisa mengakses rekam mediknya. Nah, untuk rumah sakit yang kemampuannya keuangannya masih belum mungkin, maka dapat dimulai penyertaan rekam medik parsial. Untuk mulai dari mana kita pakai ini, maka perlu pengkajian yang lebih teliti. Boleh, bisa. Misalnya kita coba dulu bagian pendaftaran. Nanti karena di depan pendengar di front office bagian pendaftaran itu sudah terdata, bisa terdatanya. Nah, sekarang ke Bangsal misalnya, jadi koneksinya tergantung kemampuan keuangan. Ya, slide. Ini ilustrasi aja. Ada datang ke bagian pendaftaran untuk pada jam kerja dan di luar jam kerja.
Nah ini mau buat kartu untuk pasien baru, sedangkan pasien lama dicari dulu kartu lamanya. Nah ada rumah sakit malas buat mencari kartunya, buat kartu baru lagi, sehingga bertumpuk nama si A tadi dalam satu rumah sakit mungkin 3 atau 4. Sekian kali dia berobat, sekian kali kartu baru, ya. Dan ini ada terjadi. Saya pun sudah ngomel, tapi masih barangkali keuangan ya rumah sakit tidak bisa. Ya. Slide. Jadi ini salah pemecahannya, pendaftaran dulu, pencatatan dan laporan, itu direkam medik, ya, bagian pemeriksaan sampai bisa satu persatu dihubungkan, ya. Slide. Habis pun. Jadilah ketemu lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi adik-adik jangan kalah ya. Bapak aja masih ingatannya kuat tentang rekam medis. Jadi adik-adik yang masih muda, segar, muda belia jangan kalah ya dengan Bapak ya. Untuk adik-adik kita ada live streaming di YouTube ya. Itu nanti bisa dikabarkan ke pacarnya, keluarganya untuk ditonton dan di like dan di subscribe ya, dan di komen biar kita jadi trending ke atas. Berikutnya selanjutnya yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy Hidayat SST RMIK MMRS. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Kami ingatkan Pak waktunya 20 menit ya Bapak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sambil nunggu slide ya, mohon izin Bapak, Ibu, para pimpinan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya, salam sehat, salam sejahtera insya Allah buat kita semua. Selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya gitu, walaupun masih pakai masker. Mohon izin saya tidak pakai masker ya, karena kalau pakai masker tampaknya tidak akan kelihatan ngomong ya. Mudah-mudahan saya, kenapa slide-nya ya, saya dikasih waktu 20 menit gitu. Kebayang Pak ya, 20 menit saya ngebutnya 220 km per jam ya. Ibu Nur tahu saya kalau udah dikasih mic ini seharian bisa ngomong. Bisa. Ya, tadi sudah yang disampaikan Bapak tadi adalah itu adalah jas merah. Kenapa saya bilang jas? Pernah lupakan sejarah ya. Jadi adik-adik, teman-teman semua harus paham dari sebuah regulasi itu, dari 749A, kemudian 269, kemudian sekarang di 24 ya. Kenapa harus paham ya? Karena kita itu hidup dari sebuah regulasi yang akan membimbing kita, juga yang akan mengingatkan kita tentunya terkait dengan apa yang dimaksud dengan rekam medis.
Bisa atau mau pakai laptop saya? Bisa. Kita dipindahin flash disk TPR, kita bentuk PDF Pak. Bisa bentuk PDF tidak Pak? Di navigator atau pakai iya gimana? Bisa flash. Oh ininya pakai ini aja, pakai laptop saya aja ya berarti ya. Ya, mohon maaf ya adik-adik, teman-teman semua. Ya, karena saya tetap harus melihatkan slide ya, karena namanya slide ini tadi mungkin Bapak sampaikan bahwa ini adalah rambu. Jadi ketika saya ngomong apa Pak gitu kan. Tapi kalau melihat kayak adik-adik melihat saya, oh iya ini Pak Teddy, ini Bu Nur kan kelihatan ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa ketika kita bicara RME ini adalah, oh lanjut. Nggak bisa pakai pointer. Nextnya di mana? Ya mohon maaf ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk ya bagaimana sebenarnya media-media kita itu harus terlihat secara tadi ya, bahwa bisa bicara implementasi RME. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan RME? Kalau Bapak tadi bilang bahwa rekam medis, ya rekam medis ini catatan yang berisikan tentang identitas, tindakan, pemeriksaan, tindakan, terus ya. Kok slide-nya hilang lagi? Lanjut saja. Nah ini teman-teman adik-adik semua, bahwa ketika kita bicara sebuah PMK 24, ini adalah PMK-nya rekam medis ya. Jadi PMK 24 ini harus ada, dikenal, jangan hanya dikenal tapi dipahami, jangan hanya dipahami tapi bagaimana Pak kita mengimplementasikannya. Jadi di sini PMK 24 ini lahir 30 Agustus 2022, nomornya 24 tahun 2022, terdiri dari 4 pasal, 4 bab, 47 pasal ya. Lanjut. Nah
tadi sudah disampaikan ya bahwa kita harus RME ini paling lambat 31 Desember tahun 2023 ya. Nah, itu ancaman bukan. Jangan pernah menjadikan sebuah ancaman, tapi jadikanlah sebuah ya. Jadi jangan bicara karena di orang Indonesia ini, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan adik-adik teman-teman semua, di negara kita itu kalau tidak ada tanggalnya lupa. Nanti lagi besok, nanti lagi tahun depan gitu kan. Kalau ada tanggalnya kan mungkin ada target. Jadi di situ. Jadi harapan saya sama adik-adik teman-teman semua juga sama, bahwa kita harus punya target. Pak, target saya tahun depan hanya menikah. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana adik-adik punya target. Ini juga sama, kementerian ini harus punya target juga. Lanjut ya. Nah ini ya, jadi yang diperbarui sama adik-adik kita teman-teman semua adalah 269 ini lahirnya adalah tahun 2008. Sementara yang 24 ini adalah lahirnya tahun 2022. Berapa tahun revisinya? Ya, 749A tahun 749A tahun itu. Jadi itu ya. Jadi saya harapkan sesi regulasi ke regulasi itu harus paham ya, bahwa kita itu adalah seorang prekamedis. Kita tahu 749A. Sebelum 749A tadi Bapak bilang adalah pencatatan. Setelah 749A baru bilangnya adalah rekamedis. Lanjut. Nah, apa Pak hal yang baru? Nah, ini tantangan buat adik-adik semua. Ya, yang saat ini masih di dunia pendidikan, ini sebuah tantangan. Bagaimana adik-adik teman-teman semua nanti ketika bicara regulasi mengenai teknologi digital. Ya. Kenapa saya ini bilang hal baru? Ya, padahal sebenarnya yang saya pahami adik-adik tidak baru dengan teknologi digital. Kenapa? Saya tanya sama adik-adik semua. Mau tidur ingatnya apa? HP. Jawabannya bener Pak, 1000 Pak jawabannya. Bukan 100 lagi, 1000. Bangun tidur ingat? Iya. Boro-boro Pak, boro-boro ingat cuci muka. Handphone dulu, takut ada chat dari sang pacarnya. Itu kan sebenarnya. Jadi tidak baru sebenarnya, tapi bagaimana kita mengemas dari sebuah teknologi itu ya adik-adik semua. Kemudian yang kedua adalah adanya ketentuan. Nah ini, ya. Jadi tadi ketika Bapak bilang mungkin adanya regulasi, nah ini Pak regulasinya. Kalau dulu kan yang ditunggu-tunggu adalah Pak Teddy mana dasar hukum RME? Pak Teddy mana? Kita nggak mau nih, takut. Setelah datang, Pak kok gini ya? Dulu minta, sekarang dikasih nggak mau juga, komplain juga. Itu negara Indonesia. Nah itu ya, jadi adik-adik jangan berbudaya komplain gitu ya. Budayalah bagaimana menerima perubahan regulasi dan menyikapinya ya, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah kewajiban. Tentunya kewajiban ini penyelenggaraan bagi Pasyankes. Nah ini yang saya sampaikan, ini kesenangan buat kami di profesi. Di mana sebenarnya yang tadinya hanya rumah sakit, sekarang di situ Pasyankes. Berarti ada puskesmas, ada rumah sakit, ada klinik dokter mandiri, ada balai dan lain sebagainya. Nah ini merupakan sebuah kesenangan buat kami, terutama saya di profesi. Karena ratusan lulusan adik-adik di sini, insya Allah sudah ada rumahnya nanti. Jangan sampai, mohon maaf ke institusi pendidikan, ke Bu Nur saya selalu cerewet, Bu jangan sampai kita itu menghasilkan terus rumahnya nanti nggak ada. Gitu. Jadi saya selalu kolaborasi dengan asosiasi karena kami pun pengen evaluasi sebenarnya Pak. Itu jadi evaluasi terkait dengan lulusannya, bukan lulusannya, jumlah lah. Kalau kami tidak ada lulusan dan keterkaitan dengan peningkatan kompetensinya barangkali yang jadi tugas kami. Lanjut. Ya,
mohon maaf ke yang tadi, slide-nya balik lagi. Nah, yang bukan. Nah, ini. Kemudian di sini aturan kepemilikan, kerahasiaan masih sama ya. Jadi masih sama, cuma bedanya di sini adalah harus seizin dari tadi ya Kementerian Kesehatan. Ketentuan mengenai pembukaan isi rekam medis masih sama ya. Di situ ada pasal 25, pasal 26 masih sama. Ketentuan jangka waktu penyimpanan. Nah, ini penyimpanan yang harus ada dipahami saat ini adalah 25 tahun. Selama itu Pak, iya namanya digital bisa selama-lamanya katanya, 25 tahun ya. Kemudian hal yang baru lain adalah pedomannya ya. Jadi mohon doanya, kami sedang, saya salah satu tim 9 ya, saya ber-SK-kan Kementerian Kesehatan dengan teman-teman saya gitu, saya tim 9 yang saat ini sedang memfinalisasi pedoman RME-nya ya. Jadi harapannya tadinya adalah 3 PMK yang lahir, yang pertama adalah 24, kedua adalah 1423. Ada yang tahu 1423 apa? Saya biasanya bawa Silver Queen, tapi permen saja, tapi tidak boleh dikasih. 1423 apa? 1423 apa? Nah itu di kanan saya berarti yang harus dapat Silver Queen, tapi nanti ya kalau ada warungnya gitu. Kenapa saya bilang metadata? Karena metadata itu merupakan modal adik-adik semua. Kenapa modal kita? Kita itu bukan pembuat, kita itu perancang. Sementara kita itu pendesain. Permenpannya bilang seperti itu. Nah, bagaimana kita mendesain? Kita tidak tahu aturannya, Pak. Nah, itu di PMK, di KMK 1423 itu adalah variabel dan metadata. Semua harus sama, ya. Jadi modalnya bukan PMK 24 sebenarnya. PMK 24 adalah regulasinya. Modal kita bekerja dalam desainernya adalah KMK 1423. Dicatat ya, disimpan. Takut nanti ditanya sama siapa? Sama diri. Bagaimana nanti mengembangkan diri sendiri. Jangan pernah buat orang lain, buat diri sendiri saja. Jadi mudah-mudahan doanya, penyusunannya sudah sampai bab 10 sebenarnya ya. Targetnya Desember, walaupun sekarang sudah Desember kayaknya enggak. Ya, lanjut. Nah ini hal baru ya, mungkin sama saja sebenarnya tadi kewajiban rekam medis elektronik di pasien. Lanjut saja ya, karena ini mungkin bisa dibaca, slide-nya 50, waktunya 20, kebayang Pak Dodi. Ya, ini sebenarnya mungkin bisa dibaca juga nanti bahwa di mana kewajiban bagaimana kita mengemas dari sebuah teknologi itu ya ada semua. Kemudian yang kedua adalah adanya sistem elektronik ini ketentuan. Nah ini ya. Jadi tadi ketika Bapak bilang mungkin adanya regulasi, nah ini Pak regulasi ini. Bagaimana sebenarnya Pak? Tunggu adalah penyelenggaraan rekam medis elektronik mulai dari perencanaan kemudian sampai dengan ya, walaupun mohon maaf ya mungkin nanti bisa dibaca di slide. Kita mau nih takut, orang dikasih nggak mau juga, komplain juga, itu guys ya. Jangan berbudaya komplain gitu ya. Budayalah bagaimana menerima perubahan regulasi dan menyikapinya. Seperti itu. Jadi yang ketiga adalah kewajiban. Tentunya kewajiban ini penyelenggaraan bagi pasien kes. Nah ini yang saya sampaikan, ini kesenangan buat kami di Siapa kepala instalasi di berbagai rumah sakit? Sekarang di situ pasien kes. Berarti ada puskesmas ya di PMK, di regulasi, di Sarkes. Saya pengen nama MIK. Supaya apa? Supaya itu ngunci. Itu punya kita loh Pak. Gitu. Klinik dokter mandiri ada, balai dan jangan sampai ada nama kita. Kalau nggak ada nggak usah jalan, saya bilang gitu. Karena apa? Karena di sini bicara adalah identitas kita. Jangan sombong, Pak kan itu punya. Maaf ke industri pendidikan, kitanya gitu ya. Ke Bu Nur perlu kolaborasi dengan asosiasi karena tadi itu sudah disampaikan juga bahwa
bagaimana kita mengolah data itu, data rawat jalan, data rawat inap. Nah di distribusi ini, kok distribusi Pak? Ya distribusi dari itu kelainan yang lain tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah mohon maaf kalau yang tadi slide-nya sebalik lagi. Nah, yang bukan. Nah, ini. Kemudian di sini aturan kepemilikan kerahasiaan masih sama ya. Jadi masih sama, cuma bedanya di sini adalah harus pengolahan informasi RME-nya ya, bagaimana tadi pengkodean, penganalisisan dan lain sebagainya juga. Di mana sebenarnya ini juga harus ada penginputan klaim pembiayaan. Jadi sebenarnya di 4 dan 5 ini sudah kita kunci bahwa namanya coder adalah seorang PMIK. Nama seorang input ke Kesmik adalah seorang PMIK. Coba lihat di rumah sakit. Bukan Pak. Nah ini yang saya senang dari PMK ini adalah semua sebenarnya dibukakan. Selain STARKES kita ya, standar akreditasi rumah sakit kita. Kemudian di sini adalah penyimpanan RME. Penyimpanan RME ini tadi sudah disampaikan adalah 25 tahun. Pak kalau 269-nya sudah tidak ada. Ya, kita ada JRA Kemenkes ya, tahun 2018 ya, seperti itu. Yang sedang ini saat ini sedang revisi ya. Minggu kemarin kebetulan kita sedang menyusun juga JRA untuk 2022 ya di Bogor. Kemudian di sini ada penjaminan mutu. Nah, definisi penjaminan mutu itu apa? Penjaminan mutu yang teman-teman pahami adalah hanya tim. Penjaminan mutu itu ada dua teman-teman adik-adik semua, bahwa yang pertama adalah ada internal, ada eksternal. Internalnya apa? Internalnya adalah tim review, adalah analisis secara elektronik. Eksternalnya apa? Eksternalnya adalah ketika ada audit, ketika ada akreditasi ya. Itu yang harus dipahami. Jadi dipahami dulu ya. Ini yang wajibnya buat adik-adik teman-teman semua. Penjaminan mutu ini. Jadi penjaminan mutu ini menggantikan analisis kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi dipahami, ini apa sih Pak penjaminan mutu? Kok mutu dijamin? Iya, mutu dijamin. Karena itu adalah indikator dari SPM-nya. Kemudian yang terakhir adalah di sini yang ke-8 adalah transfer isi. Teman-teman adik-adik semua tentu nanti akan ketemu namanya formulir transfer kalau di internalnya. Kalau di eksternalnya adalah sistem rujukan terpadu atau kita bicaranya SISRUT ya. Jadi itu adik-adik teman-teman semua SISRUT-nya harus ada nantinya ya. Jadi ketika bicara nanti di sini ada juga nanti bagaimana pengemasan kita terkait dengan audit-audit nanti di sini di pengolahan data dan informasi ini ya. Seperti itu. Kemudian di sini disampaikan kegiatan angka 1, 2, dan 4 sampai 8 dilakukan oleh tenaga perekonomian dan informasi kesehatan. Ini ada di PMK-nya, ini ada di pasalnya. Ini yang saya bilang, ini identitas kita loh teman-teman. Jadi bersyukur kita sudah punya identitas di KMK-nya. Tidak akan ini diolah oleh orang lain. Tapi tentunya titipan kami, titipan Bu Nur juga barangkali tingkatkanlah kualitas kita semua ya. Untuk lebih bermanfaat buat diri sendiri lah, jangan buat orang lain gitu kan. Buat diri sendiri, buat tempat kita bekerja. Penyaluran RME pada tempat praktek dokter mandiri menjadi tanggung jawab dokter dan dokter gigi atau nakes lainnya ya. Jadi ini masih pergunjingan sebenarnya, bukan pergunjingan. Lebih ke arah bagaimana perbedaan. Jadi pedoman kita nanti akan dibedakan antara rumah sakit, puskesmas dan klinik dokter praktek mandiri, yaitu permintaan dari direktur primer dari Kementerian Kesehatannya ya. Tapi dalam satu buku tentunya. Lanjut. Nah, bagaimana menuju RME itu? Apa yang harus disiapkan? Ini yang dititipkan oleh panitia ke kami, bahwa disebutkan perencanaan. Bagaimana merencanakannya? Tentunya namanya merencanakan kan harus ada perencanaan Pak, harus ada niat gitu kan. Ya itu, saya sebut niat dulu. Karena saya bilang kalau tidak niat kayaknya nggak akan terjadi ya. Lanjut saja. Nah ini, masalahnya apa? Tadi ya, rekam medis hilang, antri nunggu lama, lanjut. Nah ini definisi dari RME-nya ya. Teman-teman semua bahwa
merupakan sebuah sistem komputerisasi. Jadi saya selalu bilang, jangan takut kita terdisrupsi. RME itu hanya alih media dari konvensional ke elektronik gitu ya, dari manual ke elektronik. Jadi bicaranya media, cuma tinggal kita bicara adalah kompetensi kitanya. Kemudian lanjut sajalah ini, lanjut. Nah ini kebutuhannya teman-teman ya. Ada RME, ada telekonsul, nanti ini akan teman-teman pahami juga. Ada teleradiologi, ada pendaftaran online, tracking, obat, ini adalah semua ada di RME. Terus bagaimana Pak kita? Kok banyak gini? Gitu kan. Ya kita kan tidak sendiri, kita kolaborasi. Ya kalau di kami itu dibuatkanlah tim dulu gitu kan. Tim RME-nya terdiri dari dokter, IT, ya, orang pereka medis, farmasi dan lain sebagainya. Karena kita harus all team tentunya teman-teman semua. Lanjut. Nah ini. Jadi Kementerian Kesehatan sebenarnya punya 3 level teman-teman adik-adik semua. Level pertama adalah 3 layanan. Level kedua adalah 5 layanan. Level ketiga adalah 6 layanan. Baru dikatakan full paperless. Layanannya apa saja sebenarnya? Pendaftaran, rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, penunjang, itu adalah sama-sama layanan-layanannya di sini. Jadi di sini ada juga ketika bicara grand design-nya adalah reka medis, rawat inap, rawat jalan, logistik, farmasi dan medis tentunya. Ya ini adalah grand design-nya. Jadi teman-teman sebenarnya kita yang paham dari bisnis prosesnya. Ya, bisnis proses rumah sakit itu kita yang paham, bukan orang IT. Ya. Jadi makanya kita kolaborasi dengan orang IT-nya. Kalau saya disebut di kantor ini adik kakak, karena saya kemana-mana dengan beliau. Di kantor saya dengan beliau gitu kan. Di luar kantor saya dengan beliau gitu kan. Nah, karena sama-sama tukang ngopi ya seperti itu. Jadi tetap, jadi kami sama-sama satu paket. Kalau tidak kolaborasi nggak akan bisa jalan apapun. Kita jangan pernah merasa oh itu lahan saya, tapi tidak tahu sebenarnya dibuatnya sama siapa gitu. Lanjut. Nah ini teman-teman yang saya sangat sayangi, harus pahamnya ini bagaimana kita merencanakannya. Selain niat ya Pak bismillah aja, ya bismillah pun harus punya konsepnya. Pakailah di sini rencananya. Kalau kita bicara pilot project, ya udah Pak pilot project yang dianggap di teman-teman nanti teman-teman bekerja ini tidak kredit. Misalnya di mana? Di IGD dulu, terus kemudian IGD sudah kelihatan rawat jalan, rawat inap. Jadi kalau di kami ini rawat darurat dulu ya. Karena kenapa saya bicara pilot proyek rawat darurat? Karena rawat darurat itu tidak banyak dokternya, pasiennya tidak terlalu banyak juga. Kita uji nyali di situ gitu. Karena itu kenapa Bapak bilang uji nyali? Iya, karena kan merubah dari sebuah kertas ke elektronik ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi mohon maaf kalau PPA-nya atau dokternya sudah tidak muda lah, jangan bilang tua ya. Nah itu adalah bagaimana tidak familiar dengan namanya aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Kalau adik-adik kan tinggal set gitu kan. Kalau mereka kan enggak gitu kan kalau udah. Nah ini yang kedua sosialisasi tentunya ya. Kemudian ketiga pendampingan, jangan sudah dibuat, kemudian sudah IHT ya, sosialisasinya dalam bentuk in-house training, IHT atau bimbingan, kemudian didampingi ya, pendampingan. Nah ini perencanaan ya, jadi teman-teman perencanaannya seperti itu, yang harus disiapkan tentunya lanjut. Nah ini, nah kenapa di sini ada tim IT? Iya, karena ini yang mendevelop itu, membuatnya itu, kami ini hanya merancang. Tapi mereka mendevelop gitu kan seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita tabrakan. Pak di rumah sakit lain kok IT yang berperan. Ya tadi saya bilang tadi kita harus punya komunikasi ya. Kita harus tahu dulu ya. Lanjut. Ini kebutuhan lanjut. Nah ini saya sebutkan tadi bagaimana kita mengidentifikasi formulir reka medis rawat-rawat yang ada. Kalau adik-adik teman-teman semua tidak melihat ini, ya sudah selesai gitu kan. Makanya saya sebut tadi, modal dari adik-adik semua adalah, bicaranya adalah metadata. 1, 4, 2, 3 nanti akan saya bahas sedikit. Lanjut.
Mohon diingatkan moderator ya, kalau saya seharian dikasih mic ini nggak pernah berhenti. Lanjut saja ini, mungkin nanti bisa dibaca-baca sama Dede ya. Jangan hanya disimpan filenya, jangan minta minta materi tapi disimpan. Lanjut. Nah, implementasinya seperti ini. Jadi yang di depan para dokter dan para itu bukan tumpukan kertas yang ada, tapi bicaranya adalah sudah komputer, laptop, tab gitu kan. Ya. Jadi nanti yang tadinya pakai dorongan pasien sekarang nanti pakai dorongan buat laptop. Karena apa? Ada beberapa rumah sakit yang nulis ngetik-ngetik nanti ke nurse station. Jarak dari pasien ke nurse station itu 10 menit, 5 menit lah. Apa enggak ada yang lupa dari 5 menit ini? Tensi berapa gitu kan, pasiennya berapa. Nah itu yang tidak boleh dilakukan. Tetap harus ada on-site-nya didorong di situ ya. Jadi kayak sekarang ini lagi laku alat dorong-dorong meja dorong itu ya. Lanjut. Nah, bagaimana peran kita? Lanjut saja ya. Ini tidak ini juga ya. Lanjut, mungkin nanti bisa dibaca karena waktu juga. Lanjut kewenangannya. Lanjut. Nah ini, jadi dari kompetensi dari 2020 dari KMK 312 sudah sebenarnya bahwa PMIK ini harus mampu merancang, dan merancang. Bahasa amannya apa? Desain gitu kan. Nah jadi modal mendesain apa? Kertas Pak, di komputer modal desainnya apa? Rancangan. Sama, bahwa kita ini harus merancang data apa saja yang ada. Modalnya apa? Lanjut. Modalnya apa kita merancang? Nah ini. Yang saya sebutkan modal kita merancang adalah KMK 1423. Kenapa Bapak bilang merancang? Lanjut. Nah, ini di sini pedoman variabel dan metadata pada RME, di mana di dalamnya ada IGD, ada rawat jalan, ada rawat inap, laboratorium dan apotek. Kenapa Bapak bilang begitu? Lanjut. Nah, di sini teman-teman adik-adik semua, bahwa ketika di metadata ini ada namanya formulir IGD, variabelnya apa saja? Oh, nama lengkap. Bentuknya apa? Karakter. Formatnya apa? Sesuai dengan identitas. Kemudian apa yang di sini? Nama lengkap, kemudian sesuai dengan kartu identitas, KTP, KK, SIM dan lain sebagainya. Di sini adalah referensinya adalah lihat dari DO-nya. DO-nya adalah bagaimana kita punya data sesuai dengan NIK. Nah, ada yang komplain kan, Pak kok NIK? NIK itu rahasia dong Pak gitu. Emang ada yang rahasia di dunia ini? Ada yang privasi sampai privasi? Bagaimana kita mengemasnya? Ya, karena kita bicara, Pak ini kan nanti terkait dengan pembiayaan atau hacker. Emang ada yang aman? Handphone adik-adik semua. Emang kalau niat, nah balik lagi ke niat. Kalau niatnya hacker jadi hacker. Jadi kita jangan ke kiri, ke kanan dong, positif aja sebenarnya ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengemas. Oh ini bisa gitu kan. Ya ini jenis kelamin ya. Jenis kelamin kenapa ada di sini? Kenapa jenis kelaminnya Pak ada yang tidak dapat ditentukan dan tidak mengisi. Nah, biasa identitas di sini kan yang teman-teman paham adalah laki-laki dan perempuan. Teman-teman paham adalah di situ ada ya yang tidak bisa ditentukan lah gitu. Lanjut. Nah ini ya, ini nomor juga. Nah ini teman-teman ya, ini modal teman-teman adik-adik semua ya. Jadi saya saat ini sedang diminta kementerian juga untuk sosialisasi ini ya. Jadi besok saya di Bogor Senin sampai Rabu tanggal 26 sampai 28 saya di Jakarta sama. Saya menyampaikan terkait metadata bahwa ini modal kita nanti teman-teman semua. Ya. Jadi saya sampaikan teman-teman pegangnya jangan PMK 24 tapi 1423. Kenapa? Oh iya Pak nanti saya mau mendesain rawat jalan. Isinya ini. Nah itu kan seperti itu. Jadi punya dasar hukum buat teman-teman ngobrol ke sang dokter-dokternya atau PPA lainnya. Lanjut saja ya karena nah ini tahapan pengembangannya ya ini juga yang menjadi tugas saya dari panitia bahwa kita menganalisis kebutuhannya tadi ya ketemu dengan PPA ya. Jangan kita mandiri, Pak saya mau desain sendiri, nggak bisa.
kita adalah sebuah bentuk yang senternya tadi adalah userly gitu kan. Jadi pengguna. Jadi ini pengguna melakukan pembangunan modul sesuai dengan analisis, terus uji cobanya melalui IHT, sosialisasi, kemudian monefnya ya nanti saya sampaikan lanjut di fotonya. Nah, bagaimana implementasinya gitu kan. Jadi saya tadi kenapa saya pengen slide, padahal saya tidak pakai slide juga karena di sini ada gambar. Ya. Lanjut. Nah ini. Mohon maaf saya bukan promosi tapi saya punya aksesnya hanya ini ya. Kalau yang lain nanti saya dikomplain ya. Ini punya saya kok di-share gitu kan. Kalau ini kan punya pribadi gitu kan. Gaya ya punya pribadi. Nah, contoh dari bentuk ini adalah seperti ini nanti adik-adik ya. Jadi tampilannya minimal nanti akan seperti ini, di mana dari SIM RS ini di dalam SIM RS ya. Jadi tolong adik-adik juga cermati bedanya SIM RS dengan RME. Ya. Kalau SIM RS adalah all, kalau RME adalah RME, rekam medis gitu kan. Jadi jangan, Pak nanti kita bicaranya SIM RS, ya dulu kita pernah berkonsep SIM RS. Tapi apa kendalanya? Dokter mau ngisi resep, log out dulu, login lagi, logo lagi. Dokternya akhirnya yang harusnya melayani 1 jam, jadi 5 jam gitu kan. Nah itu adalah salah satu bentuk bahwa kita harus punya strateginya teman-teman adik-adik semua ya. Lanjut. Nah ini nanti tampilannya akan seperti ini adik-adik ya. Kalau di sini kan nggak kelihatan, nanti slide-nya minta sama panitia. Ya walaupun ini bentuknya masih privasi ya sebenarnya, karena ini masih data umum ya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang di inilah gitu kan. Jadi dilihat juga di sini nanti. Nanti tampilannya akan seperti ini, rawat jalannya ini, rawat daruratnya ini, rawatnya inapnya ini. Lanjut. Nah ini teman-teman adik-adik semua nanti akan ketemu dengan ini, sama dengan kayak adik-adik ketemu dengan handphone. Oh iya ya Pak, berwarna. Ya lanjut. Nah ini ya, ini hanya contoh saja. Saya bilang tadi kalau di kita itu tanpa mencontoh kayaknya tidak bisa kebayang. Kalau sudah kebayang kan pasti akan terkonsep. Kalau sudah terkonsep pasti akan jadi obrolan. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu bentuknya juga ya. Jadi nanti dibaca juga, oh ternyata ini nanti ya. Jadi CPT-nya ini gitu kan. Lanjut. Nah, reviewnya apa sebenarnya yang tadi saya sampaikan Monef tadi. Untuk awal implementasi, adik-adik teman-teman semua harus punya namanya Monef dashboard. Karena apa? Karena kita harus tahu siapa yang mengisi, siapa tidak mengisi. Ya, lanjut. Seperti apa Monefnya? Nah ini. Jadi bahwa tahun 2020 misalnya, siapa yang mengisi di IG, ini kelihatan nanti ya. Kalau di aplikasi saya ini kelihatan teman-teman ya. Namanya siapa saja yang mengisi, yang tidak mengisi siapa saja. Gitu. Jadi Monef ini harus dilakukan ya, sebagai bahan laporan juga. Ya, lanjut. Lanjut saja ini cara Monef. Nah, mungkin di sini kami di sini diundang Pak Fran, diundang Pak Dodi ya buat sharing saja silaturahmi ya tentunya. Bagaimana peran kami ini adalah benar peran kami sebagai pendukung ya. Sebagai pendukung dari lahirnya peraturan-peraturan menteri ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya kami, saya, Bu Nur, Mas Angga dan teman-teman ini selalu merintis semua regulasi, termasuk yang terakhir 1424 adalah terkait dengan SKKNI. Karena Bu Nur dan Mas Angga yang peran di salah dua peran yang di SKKNI ini ya. Terima kasih, tepuk tangan juga buat Mas Angga dan Bu Nur yang jadi tim inti dari SKKNI ini ya. Karena SKKNI ini modal teman-teman semua ya. Lanjut. Nah ini ya regulasinya apa saja di pedoman ya disiasati aja seperti itu ya. Lanjut saja. Nah ini jadi kalau saat ini masukannya adalah bagaimana kita juga harus ketemu dengan screenshot, harus ketemu dengan copy paste ya. Jadi nanti adik-adik benar-benar belajar copy paste beneran gitu kan. Lanjut saja lah gitu ya. Jadi peran kita nanti di terakhir ini ya. Mohon maaf moderator kalau lama. Terakhir adalah kita nanti bicaranya adalah analisis sistem tentunya ya. Analisis sistem, kemudian kita juga akan menjadi sebuah coder clinical reimbursement ya. Kemudian kita juga akan menjadi yang tadinya kita hanya pengolah data. Kita hanya gudang data, akhirnya kan kita juga harus mengembangkan diri. Lanjut.
Nah ini keterlibatan PMIK tentunya teman-teman ya, ini cerita teman-teman kalau ketemunya dengan pihak ketiga atau kita vendor, teman-teman harus juga menyikapi bagaimana MOU dengan pihak ketiga itu tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa kita tugasnya adalah mendesain atau di sini tulisannya adalah merancang isinya. Desainnya dibuat bagus, kemudian fiturnya isinya sesuai dengan variabel data yang 1, 4, 2, 3. Bisnis prosesnya teman-teman tahu ya dari mana dulu ke mana dulu dan jadilah pemimpin dalam implementasi rekam medis elektronik. Lanjut. Ya, ini selalu saya sampaikan bahwa ketika kita ingin sukses tentunya harus punya semangat belajar, tidak putus asa dengan tantangan-tantangan yang hadir. Sampai dengan lanjut, aku bisa, aku mau, insya Allah aku mampu. Demikian teman-teman, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Percayalah walaupun hanya 20 menit tapi singkat, jelas, padat dan berisi ya adik-adik ya. Setuju ya, sepakat ya. Baik, selanjutnya yaitu Ibu Nuryati. Ya, selanjutnya Ibu Nuryati, Esfar MPH. Ibu mohon maaf waktu yang disediakan juga sama ya Ibu. Oke, teman-teman semua, saya izin turun ya. Tadi kayaknya lebih enak di bawah karena kalau di atas muter-muter gitu ya ngelihatnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat ini senior kita semua, Pak Darwin gitu ya, Pak Dodi, Pak Ilyas, Pak Ofran, kemudian siapa lagi dia, Pak Nasrullah gitu ya, kemudian dari teman-teman dosen dari Stikes Dona. Kemudian selanjutnya Pak Teddy, senior kami juga ya, dan partner ya Pak Teddy ya. Kita harus berpartner, kita harus harmonis antara Aptirmiki dengan Pormiki. Kemudian Pak Angga di sini juga beliau sebagai perwakilan dari Aptirmiki juga. Teman-teman semua, alhamdulillah puji syukur kita diberi kesempatan untuk silaturahmi yang pertama ya. Jadi alhamdulillah ternyata kita punya keluarga nih. Kalau saya pribadi saya punya keluarga jadinya Pak di Palembang gitu ya. Jadi alhamdulillah kemudian diterima dengan baik. Kemudian saatnya ini kita menyapa dengan teman-teman gitu ya. Kenapa teman-teman saya anggap semua nanti akan menjadi PMIK. Sepakat ya? Nanti mungkin di salah satu ruangan ini akan menggantikan posisi saya dan posisi Pak Teddy, mungkin Pak Teddy ya, kita nggak tahu. Ini adalah penerusnya PMIK di masa yang akan datang. Saya ketua asosiasi, Pak Teddy ketua profesi, nanti akan digantikan oleh teman-teman semua. Oke, nah oleh karena itu kita harus menyiapkan bekal, sepakat ya? Kita harus menyiapkan bekal, kita harus belajar tadi agar kita mampu, agar kita bisa, kita harus mau belajar. Belajar tanpa ada jarak, tanpa ada waktu, ya enggak? Karena semua harus belajar, termasuk Pak Darwin masih belajar loh ya, di usia 80 yang senior, ya kita selalu doakan beliau juga diberi kesehatan, ya amin. Oke, kalau dari panitia meminta manajemen data, mungkin hanya bagian kecil ya dari yang tadi dipaparkan Pak Teddy mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Rasanya nggak cocok 20 menit, kayaknya 3 hari pelatihan nih Pak ya. Ya kan, itu diperlukan pelatihan yang ini mungkin teman-teman juga butuhkan ya. Yang alumni, yang sudah PMIK dibutuhkan. Bagaimana sih kita perencanaan nih? Bagaimana kita menjadi tim dalam perencanaan? Bagaimana kita menjadi ketua tim dalam implementasi? Nah itu dibutuhkan kompetensi yang itu mungkin kita harus siapkan melalui pelatihan. Ya, nah karena ini kita coba lihat bagaimana manajemen data. Saya akan nyuplik tadi Pak Teddy sudah singgung terkait dengan SKKNI, teman-teman ya. Coba next selanjutnya. SKKNI lanjut aja deh. Ini tadi sudah kenal gitu ya. Nanti di sini teman-teman memahami apa sih fungsi manajemen data. Saya hanya mengingatkan, mencuplik satu saja gitu ya. Terkait dengan manajemen data atau fungsi manajemen data ini dari SKK bidang RMIK. Ya tadi disebutkan Pak Teddy sebentar ya, sedikit tadi ya di akhir. Kebetulan itu juga baru rilis, alhamdulillah ya Pak Teddy, perjuangan kita yang kami alhamdulillah saya dan Pak Angga juga dilibatkan dalam membantu proses penyusunan finalisasi dari SKKNI. Oke,
dari fungsi SKKNI tersebut, teman-teman bisa melihat di situ bagaimana dalam manajemen data kita mengembangkan kebutuhan data. Tadi sudah disampaikan Pak Teddy terkait dengan perencanaan RME. Salah satunya kita harus analisis itu ya, kebutuhan data dan yang lainnya. Nah, di sini ada kaitannya dengan bagaimana kebutuhan data. Kemudian bagaimana kita terkait dengan mengembangkan ya, mengembangkan data dan informasi kesehatan. Setelah dianalisis data kebutuhannya, ya, kemudian kita apa? Kita mengembangkan data dan informasi kesehatan, kemudian setelah dikembangkan berarti kita menggunakan. Ya, jadi mulai dari mengidentifikasi, mengembangkan, menggunakan, sampai nanti kita juga mengembangkan sistem informasi kesehatannya, termasuk salah satunya adalah RME. Ya. Oke, next dulu kita lihat ini dari posisi SKKNI-nya, teman-teman kalau bisa dilihat, saya mungkin dari sini ya, biar tidak membelakangi. Oke, di sini SKKNI kalau kita lihat ada di nomor HK 0107 Menkes 1424 ya. Tadi kalau yang metadata berapa tadi nomornya? 1423. Nah, gitu ya. Kalau yang PMK 24 terus lahir 1423 metadata, kemudian lahir lagi 1424. Kita beri plus dulu, Pak Teddy sudah berhasil mengeluarkan banyak regulasi gitu ya. Nah, PR selanjutnya teman-teman tidak hanya disimpan tadi ya, tidak hanya dibaca tapi mohon dipahami. Kemudian selanjutnya bagaimana agar kita mampu gitu ya. Untuk mampu kita harus belajar. Nah, kalau di sini ya terdapat 4 fungsi dan 30 unit kompetensi, sehingga harapannya nanti dari panduan ini, dari regulasi ini menjadi salah satu ya kita untuk kompeten. Kompeten berarti kita mampu ya, kita bisa di yang lainnya. Oke, next saja. Di sini coba kita lihat, nanti teman-teman bisa baca ya, saya hanya nyuplik dari SKKNI ya. Di sini terkait dengan kompetensi ya PMIK agar mampu mengembangkan ya, agar mampu mengembangkan kebutuhan data, maka teman-teman harus mampu apa? Menganalisis kebutuhan data dan sistem informasi kesehatan ya, merancang kamus data, merancang struktur basis data, merancang struktur relasi dan antar data, merancang aliran data. Teman-teman sudah bisa belum ya? Nah, kalau saya tanya mahasiswa, sudah diajarin di mata kuliah apa? Ya enggak? Kalau teman-teman yang sudah lulus nih, alumni, sudahkah teman-teman ikut dilibatkan? Atau sebelum menjadi tim, teman-teman berarti harus bisa juga gitu ya? Nah, itu kapan Anda belajar? Ya, ini menjadi catatan bersama. Kalau masih mahasiswa, tolong prodinya, tolong kampusnya, tolong dosennya, ya, untuk teman-teman mahasiswa diajarkan bagaimana kita mengembangkan kebutuhan data, mulai dari menganalisis kebutuhan sampai merancang aliran data. Ini tidak mungkin hanya dibutuhkan dalam seminar, tidak mungkin selesai dalam mata kuliah. Ya, tetapi benar-benar sampai dengan ada prakteknya, benar-benar nanti sampai dengan bisa PKL di rumah sakit dan yang lainnya, atau bisa enggak PKL-nya di vendor sistem informasi, bisa enggak kita di mitra pihak ketiga untuk mengetahui bagaimana sih merancang kebutuhan data dan yang lainnya, sehingga silakan teman-teman, ini juga menjadi acuan kita bersama, dosen, mahasiswa, alumni atau PMIK dalam hal ini, kita belajar ke sini. Tadi sudah disampaikan Pak Teddy dan moderator, 31 Desember 2023. Berarti kalau kami di pendidikan bilang darurat kurikulum bagi lulusan 2023. Di sini ada yang semester 5? Ada. Berarti Anda harus memahami, minimal mengetahui gitu ya. Terserah. Kalau kampus berarti harus ada mata kuliahnya atau memberikan pelatihan atau nanti kita mengundang pihak ketiga, silahkan. Tetapi teman-teman sudah terpapar gitu ya. Lulus 2023 teman-teman harus sudah mampu gitu ya. Karena tadi kalau tidak kita nanti akan diambil alih. Tadi Pak Teddy bilang jangan takut diambil alih, tapi kita harus bisa. Kalau tidak kita akan tergeser.
Oh ini nggak bisa, oke langsung pihak IT saja. Ya, kita harus kolaborasi dengan IT, tetapi otaknya adalah di PMIK yang paham bagaimana aliran data dan yang lainnya. Pihak IT akan menerjemahkan, gitu ya. Syukur-syukur nanti ada teman-teman di sini yang akhirnya jadi vendor, gitu ya. Bisa nggak? Mungkin tidak. Mungkin ya, mungkin. Pengalaman kami ada alumni UGM, 2 atau 3 orang yang dia jadi vendor sekarang. Kuliahnya sama, tetapi dia memiliki rasa ingin tahu, belajar lebih dibandingkan mahasiswa yang lainnya. Sehingga akhirnya dia sekarang berkarir, teman-teman. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Mengembangkan data dan informasi kesehatan. Di sini merancang lagi, teman-teman. Semua merancang mekanisme keamanan data. Nah, bagaimana kita ya merancang keamanan data? Tadi jangan sampai bocor. Tadi Pak Teddy sampaikan data di WA, HP aja kita sudah bisa kita lihat gitu ya, bisa telusur deh yang lainnya. Bagaimana data di rumah sakit nggak dijual? Ya, ada pasien mendaftar, 1 jam kemudian dia setelah pulang dapat WA. Terima kasih telah melakukan pengobatan pelayanan bla 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 dan yang lainnya. Kemudian ujung-ujungnya menyarankan ada produk tertentu. Ini dapat dari mana nomor HP saya gitu kan? Ternyata dapat dari pihak rumah sakit. Loh kok bisa pihak rumah sakit memberikan data pasien? Nah, hal-hal seperti ini teman-teman ya. Itu di mana pendaftaran? Pendaftaran berarti kaitannya dengan PMIK gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini mengembangkan data dan informasi kesehatan ada 9 unit kompetensi. Masing-masing unit kompetensi ini ada pelatihannya pasti, nanti ada ujiannya pasti gitu ya, sampai teman-teman dinyatakan kompeten. Ya, tadi Pak Teddy ada menyampaikan kompeten gitu ya. Beberapa yang lainnya. Nah di SKKN ini yang teman-teman harus kuasai. Memang saya tidak detail ya, tapi banyak banget ya. Ini juga PR, kami juga menjadi PR bagaimana nih strateginya agar dosen juga mampu. Kalau dosen mampu, nanti dia mampu ngajarin juga benar, akhirnya mahasiswanya juga benar gitu ya, bisa atau mampu. Nah mulai dari merancang mekanisme keamanan data, mekanisme pertukaran data, proses hak akses, ya terkait dengan pelepasan elektronik dan yang lainnya ya teman-teman, sampai backup, recovery, penyimpanan data. Dan ini tadi kalau disampaikan di Pak Teddy masuk dalam perencanaan RME ya, bagaimana kita menjaga interoperabilitas dan yang lainnya, termasuk pada 1423 tadi gitu ya, metadata dan apa tadi variabel gitu ya, apa saja yang harus kita siapkan. Nah itu yang teman-teman harus mulai kuasai ya. Oke, next selanjutnya. Yang fungsi yang nomor 3 terkait menggunakan data dan informasi untuk menunjang pelayanan kesehatan. Di sini merancang proses data sharing secara elektronik. Tadi Pak Teddy menyampaikan SIM RS berbeda dengan RME gitu ya. Nah bagaimana kita merancang proses data sharing secara elektronik? Mungkin tidak yang saat ini ketika visum et repertum itu polisi datang ke rumah sakit, mungkin tidak. Beberapa tahun ke depan hanya via email. Mungkin ya, mungkin tidak. Petugas rekam medis tidak langsung bertemu dengan pasien, tetapi di dunia maya. Mungkin ya, validasinya bagaimana ketika dia ada permintaan visum et repertum. Bagaimana validasinya dan menyiapkan data ketika yang minta pihak asuransi. Itu ya teman-teman ya, ini sudah banyak perubahan nih dari mulai yang manual, tadi Pak Darwin menyampaikan gitu ya, kita masih manual nih, mencatat aja susah begitu ya, pada tahun berapa baru dicatat, baru dokumentasikan. Nah sekarang bagaimana dokter, PPA dan yang lainnya mau mengentry. Nah apakah kita entry itu apapun yang di entry masuk atau ada warning ketika menuliskan alamat petugas rekam medis misalnya, SDA itu sama dengan di atas atau idem, itu harusnya tersimpan atau tidak teman-teman? Ketika mendaftar pasien, alamat idem diketikkan, terus di enter, simpan. Harusnya tersimpan atau ditolak oleh sistem? Ditolak, kenapa? Karena tidak lengkap, yang namanya alamat itu minimal ada jalan, RT, RW dan yang lainnya. Itu, nah itulah teman-teman yang harus rancang. Kalau orang IT langsung, udah nggak apa-apa nih, teman-teman nggak warning. Tolong kalau ada
nama nggak lengkap, alamat tidak lengkap, jenis kelamin tidak diisi, tidak bisa disimpan. Kenapa? Kalau semua bisa disimpan, sama saja berarti masih kosong datanya, gitu ya. Yang disimpan data yang sudah penuh atau lengkap, gitu ya. Nah ini menjadi tantangan kita, bagaimana kita belajar, gitu ya, agar merancang proses data sharing, mengklasifikasi data dan informasi untuk pemantauan indikator mutu tadi terkait dengan monefnya, terkait dengan penjaminan mutunya, terkait dengan dashboard tadi yang Pak Teddy sampaikan, berarti ada laporan-laporannya, gitu ya. Nah teman-teman tolong nanti pelajari ya, pelajari di PR bersama ini kalau mau dijadikan pelatihan banyak sekali. Kalau mau dijadikan mata kuliah juga banyak sekali, apalagi sampai dengan prakteknya. Ya, sehingga nanti teman-teman kampus perlu menyiapkan lab RME. Lab RME tidak hanya komputer saja. Kalau komputer itu lab komputer, tetapi bagaimana kita merancang hak akses, bagaimana kita menjadi super user, bagaimana kita menutup melihat histori dari semua user. Itu perlu nggak teman-teman? Perlu, karena apa? Kalau sudah lulus teman-teman bisa merancang, gitu ya. Ini, jadi silahkan tadi di download 1423, 1424, PMK 24, apalagi tadi dari Pak Teddy ya? Ada lagi nggak tadi itu? Di print, dipelajari, kemudian ayo actionnya mau bagaimana? Kalau yang sudah alumni, berarti nanti lewat DPD nih, Pak Haji Yeri gitu ya. Kalau masih jadi mahasiswa, silahkan ke prodi. Bagaimana nih kita, gitu ya. Nanti pasti kolaborasi nih antara pendidikan dengan Pormiki pasti, karena itu butuh saling keterlibatan. Oke, selanjutnya kita juga harus mampu, tadi satu lagi sebelumnya, mengembangkan tadi yang nomor 4. Mengembangkan sistem informasi kesehatan dalam pengelolaan data kesehatan. Ini kita sudah berarti ada kemampuan mengembangkan sistem informasi. Walaupun tadi Pak Teddy disampaikan bukan kita loh yang membuat, tetapi otaknya itu kita, analisnya itu kita, desainnya itu kita. Yang mau seperti apa? Contohnya di sini, merancang algoritma pengelolaan data. Algoritma itu apa? Teman-teman tidak lagi diajari terkait dengan soundek phonetic system, mungkin ya sudah nggak ada, tetapi belajar algoritma ya. Walaupun teman-teman tidak paham, teman-teman bisa mengarahkan kepada IT, ini loh saya mau ini. Itu ya. Nah ini algoritma, formulir rekomendasi elektronik, proses bisnis tadi ya yang Pak Teddy disampaikan, ada grand design-nya. Ya, itu teman-teman harus mampu sehingga nanti mungkin bisa menjadi pelatihan dari DPD bagaimana kita menyusun grand design RME, gitu ya, berdasarkan dari beberapa regulasi yang ada. Kemudian merancang rekomendasi hybrid dan selanjutnya sampai menganalisis duplikasi. Nanti sobat saya akan share teman-teman sebuah algoritma yang kita manfaatkan untuk duplikasi atau menganalisis duplikasi data. Ya, oke, next selanjutnya. Ya, ini contoh teman-teman, kalau teman-teman baca di 1424 nanti ada 30 unit ya, 30 unit kompetensi yang itu juga harus dikuasai. Ya, itu berat ya. Baru hanya manajemen data, belum yang lainnya. Ya, ini baru manajemen data belum yang lainnya. Ini contohnya menganalisis kebutuhan data. Maka yang namanya kompetensi teman-teman, itu teman-teman harus tahu, harus mampu dan bagaimana sikapnya. Yang namanya kompetensi ada 3 domain, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus teman-teman kuasai. Tidak hanya tahu tapi mampu, tidak hanya tahu dan mampu tapi bagaimana sikapnya. Ya, karena teman-teman pasti akan bertemu dengan profesi yang lain. Teman-teman tidak bertemu dengan robot saja, tapi berikutnya nanti kita akan bertemu dengan robot gitu ya, karena kita bekerja dengan komputer, kita bekerja dengan algoritma, kita bekerja dengan sistem informasi yang itu juga kita juga harus kuasai otaknya. Kalau tidak kita akan yang dikuasai, ya. Oke, selanjutnya di sini kompetensi tentang apa? Kompetensi tentang menganalisis kebutuhan data,
yang meliputi penentuan instrumen. Nah, yang saya bold teman-teman, itu yang mohon teman-teman kuasai. Minimal tahu ya. Kalau misalnya Bu ini dari prodi masih lama belum ada informasi, bisa enggak yang semester 5 ya berkoordinasi dengan Imarbiki, dengan DPD atau dengan yang lainnya untuk kolaborasi sebuah event. Gitu ya. Tidak hanya workshop, tidak hanya seminar tapi pelatihan teman-teman. Itu silahkan. Atau kita manfaatkan MBKM ya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Teman-teman dari Stikes Dona bisa kuliah dengan dosen dari kampus lain. Contohnya yang Pak Nasrullah nih dari Polinus ya, dia jago nih IT-nya. Bisa nggak kita ngambil mata kuliah di kampus lain? Bisa teman-teman, itu sangat memungkinkan. Ya, jadi silahkan nanti minimal untuk yang semester 5 ya, karena mau lulus 2023 ya. Nah kalau semester 3, semester 1 ya berarti harus segera disusun kurikulumnya. Oke, di sini berarti ada kemampuan apa untuk menentukan instrumen, untuk mengumpulkan kebutuhan data, bagaimana observasi, bagaimana telaah dokumen dan analisis kebutuhan data. Ya, ini contoh unit kompetensi ya. Oke, lanjut dulu sampai kepada beberapa judul unit kompetensi yang berbeda. Ini merancang kamus data, maka harus mampu menyiapkan daftar elemen dan istilah elemen kamus data yang ada pada 1423 tadi gitu ya. Oke, lanjut ya. Merancang struktur basis data, bagaimana kita membuat tabel tidak normal, bagaimana teman-teman melakukan normalisasi. Itu orang IT nih ya, berarti butuh ada dosen IT. Contohnya yang direkam medis, jangan yang contohnya dagang. Ya kan nggak nyambung lagi. Ya, berarti ada kolaborasi dengan dosen IT. Oke, lanjut. Menyusun struktur relasi, berarti kita menentukan entitas atribut relasi. Ya, terus lanjut lagi. Oke. Merancang aliran data, berarti kita bagaimana proses aliran data, menentukan level proses data dan yang lainnya. Ini masuk dalam perancangan RME tadi, gitu ya. Oke, lanjut. Sampai seterusnya kita lanjut lagi. Sampai kita seterusnya di 30. Lanjut lagi, Pak. Nah, oke. Ini ada seterusnya sampai unit kompetensi nomor 30. Oke ya. Oke, terus lanjut di sini teman-teman. Dari 1424 ya, silakan teman-teman nanti gali gitu ya. Kemudian salah satu implementasi manajemen data ya, ini tadi yang saya sampaikan ada terkait dengan RESIC, framework RESIC untuk identifikasi duplikasi data rekam medis. Di sini adalah algoritma ya yang kita susun untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya duplikasi. Sekarang saya tanya, yang disebut dengan duplikasi itu yang bagaimana sih? Duplikasi data rekam medis itu yang bagaimana? Datanya lebih dari satu, data apa yang lebih dari satu? Identitas pasien, berarti satu pasien memiliki 2 nomor rekam medis, gitu ya? Atau lebih, atau mungkin enggak satu nomor rekam medis dimiliki lebih dari satu pasien? Bisa enggak? Bisa. Bisa kan? Bisa kalau yang manual ya, kalau elektronik harusnya enggak bisa. Sehingga teman-teman ketika merancang RME nomor rekam medis hanya dipakai satu, tidak bisa dipakai lebih dari satu. Gitu ya, itu duplikasi. Nah dari framework ini kita bisa melihat kalau duplikasi apa masalahnya atau efeknya. Kalau terjadi duplikasi berarti yang pertama masalahnya apa? Nah itu di situ ada tuh ya. Masalahnya apa? Menyebabkan apa? Informasi datanya tidak akan akurat ya. Nanti tercecer nih satu pasien lebih dari satu nomor rekam medis. Kami melakukan sampling kepada sebuah rumah sakit daerah, ternyata ditemukan ada satu pasien sampai 4 nomor rekam medis teman-teman. Ada 3, ada 2 gitu ya. Nah itu kita dapat dari mana? Dari algoritma RESIC. RESIC itu kalau bahasa Jawa tuh bersih gitu ya, RESIC. Jadi kita resik-resik gitu ya, kita bersih-bersih. Apalagi kita mau masuk ke RME, jangan-jangan
data yang ada di rekam medis kita itu duplikasi. Kenapa kok saya angkat ini? Karena dimasuk dalam SKKNI ya, analisis duplikasi data rekam medis. Nah, bagaimana caranya teman-teman nanti merancang jangan sampai terjadi duplikasi. Oke, nah di sini maka diperlukan sebuah algoritma, ya, mekanisme algoritma untuk mengidentifikasi teman-teman. Tujuannya untuk menghilangkan duplikasi dan dari rekam medis, ya. Di sini resik gitu ya, frameworknya. Coba lanjut, kita akan lihat contohkan teman-teman. Nanti bisa dibaca sendiri ya, bagaimana alur metode frameworknya. Ini kami juga yang membuat adalah orang IT, tapi otaknya di kami. Bagaimana caranya sebuah algoritma dapat mendeteksi dari database, bisa Excel, bisa akses atau yang lainnya. Ya, ketika kita masukkan aplikasi yang di bawahnya, selamat datang di Resik, kita klik datanya, dia akan scanning teman-teman. Dia akan scanning potensi duplikasi dari mana? Nama yang sama, tanggal lahir yang sama, alamat mungkin berbeda. Ya, tapi kalau nama sama tanggal lahir yang sama, mungkin kan itu satu orang. Ya kan? Kalau orang kembar pun kan namanya beda. Ya, jadi salah satu yang harus dilakukan prosedur di pendaftaran untuk mengidentifikasi apakah pasien tersebut benar-benar baru atau pernah berobat, itu dari mana? Nomor rekam medis? Kan bisa saya nggak tahu, saya nggak punya, atau saya lupa sudah puluhan tahun atau beberapa tahun lalu, saya ngaku saja pasien baru. Bisa ya? Bisa. Tetapi petugas rekam medis harus melakukan apa? Ngecek, yang dicek pertama kali apa? Nik, alasannya nanti deh gitu kan. Selain nik, nama dan tanggal lahir bisa nggak kita cek? Bisa. Nama dulu atau tanggal lahir dulu? Nama, ya. Dari nama yang sama, tanggal lahir kan kuncinya. Namanya sama-sama Nuryati nih, tapi Nuryati yang mana? Oh, nanti kita sampaikan, mohon maaf Ibu pernah berobat di rumah sakit ini pada tanggal sekian. Ya, akhirnya kita pakai nomor rekam medis yang lama begitu. Ya, jadi kuncinya petugas pendaftaran juga harus hati-hati. Nah, di sini teman-teman salah satu contohnya. Oke ya. Oke, kita next. Moderator sudah mulai itu ya. Tadi Pak Teddy nggak digituin ya Pak Teddy ya. Nah, ini kalau kita singgung bagaimana dengan satu sehat. Tadi sudah disebutkan Pak Teddy ya. Oke, coba next dulu. Satu sehat dengan PMK 24. Oke ya. Nah, di sini kata kuncinya satu terakhir, coba next lagi, satu lagi. Bagaimana perannya, tadi sebar mundur terakhir, bagaimana peran PMIK teman-teman ya, karena kalau masih mahasiswa calon PMIK ya, tapi kalau sudah lulus kan PMIK ya. Nah ini bagaimana perannya, kemudian kemampuan apa yang harus kita tingkatkan, tidak hanya mahasiswa sama lulusan, dosennya juga, prodinya juga. Oke, lanjut dulu, ini kita singgung, ini Pak tadi sudah PMK 24, terus dulu, terus next lagi, ini tadi sudah. Ya, terus kemudian terus lagi. Nah tadi Pak, yang ini boleh deh, satu ini. Saya coba meminta teman-teman ketika sudah pakai RME, ya boleh nggak pasien tanya siapa saja yang sudah mengakses data rekam medis saya? Bisa nggak petugas rekam medis menyampaikan informasi tersebut? Jadi hak pasien tidak. Siapa yang merubah diagnosis saya? Bisa nggak tertelusur? Bisa ya kalau sudah RME ya. Nah teman-teman bagaimana caranya jejak digital menelusuri siapa yang merubah. Itu bisa nggak kita ngomong ke IT? Tolong histori siapa yang melacak, siapa yang merubah bisa ditelusuri. Bisa ya? Bisa ya. Ini dan beberapa problem yang lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke coba next dulu, ini saya coba mengidentifikasi permasalahan sampai termasuk ada dokter yang tidak mau karena keterbatasan waktu, usia dan yang lainnya ngentri langsung ke RME. Gitu ya. Terus bagaimana strateginya agar tetap pelayanan dokter terdokumentasi dalam RME. Siapa yang login ketika dokter dibantu oleh asisten mengentrikan. Tadi misalnya dokter Darwin nih memeriksa dan yang lainnya akan ada yang membantu mengentrikan ke RME. Nah pakai akunnya siapa? Akun dokter Darwin, beliau nggak secara langsung entry. Misalnya akun Nuryati, lah siapa Nuryati? Wong bukan dokter.
Nah itu juga harus diatur siapa delegasi akun. Perlu gak teman-teman? Ketika terjadi permasalahan, apakah yang bertanggung jawab Dr. Darwin atau yang diberi delegasi, itu juga harus diberi kejelasan. Itu ya, sampai ke sana hak akses dan yang lainnya. Oke, dari beberapa sekian nanti berarti coba next lagi kita lihat tadi KMK sudah, oke lanjut. Nah di sini kembali kepada standar kompetensi dari PMIK teman-teman ya. Oke lanjut dulu, nanti mohon ini dikaitkan dengan kurikulum gitu ya, karena waktu sudah selesai nih ya, kaitan dengan kurikulum. Slide masih banyak, tadi Pak Teddy 50-an, saya 40-an Pak Teddy gitu ya. Sampai bingung tadi Pak Yeri, saya nggak tahu nih mau mana yang saya cut lagi gitu ya. Karena ada keterkaitan teman-teman. Tapi tadi ya, KMK apa Permenkes yang 24? Ayo. Apa yang nomor 24 2022? PMK itu gantinya apa? Gantinya dari peraturan atau diperbaharuinya peraturan nomor berapa? 269 2008. Kemudian ada lagi tadi terkait dengan metadata variabel data nomor 1423. Terus ada lagi satu lagi adalah 1424 tentang tentang apa tadi? Tentang apa? 1424. Standar kompetensi? Apa satunya lagi? SKK. Standar kompetensi? Diam semua tadi, cuma aja nomor ya. Standar kompetensi kerja ya bidang RMIK. Oke itu ya teman-teman ya, mohon dipelajari, berarti itu semua yang harus teman-teman kuasai. Mungkin itu saja karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur ya. Mohon maaf Bu karena keterbatasan waktu ya Bu ya. Sebenarnya banyak sekali slide yang mau dijelaskan ya Bu ya. Berharap nanti next kita bisa ya Bu ya. Baik selanjutnya yaitu Bapak Haji Yeri AMDPK Esos MKes. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon izin Pak menyampaikan, waktu yang disediakan juga masih sama ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Darwin, Pak Teddy, Bu Nur, Pak Frans, kemudian Bu Tri sebagai ketua, kemudian Pak Nasrullah sama Pak Angga, kemudian Bu Neng, kemudian Pak Dodi, dan semua panitia ya, Pak siapa namanya? Pak Lismisran ya, sebagai ketua prodi Pak ya. Izin Bapak adik-adik semua, anak-anak mahasiswa sekalian, saya diminta untuk mempresentasikan judul seminarnya, yaitu persiapan implementasi rekam medis elektronik atau RME untuk meningkatkan di sarana pelayanan kesehatan. Jadi tema ini cukup menarik ya. Saya berharap tidak hanya di sini saja, yang di Zoom juga memperhatikan ini semua. Saya berbicara sudah lengkap sebenarnya. Pak Teddy regulasinya mantap. Kemudian Bu Nur juga tentang akademiknya, kemudian Pak Darwin tentang histori rekam medis itu. Adik-adik harus tahu bahwa histori rekam medis pertama kali itu ada di Gua, di Spanyol, di Spain ya. Itu ditulis seperti huruf tulisan hibrid ya. Dan itu hanya orang-orang tertentu, dan sampai sekarang itu ada di museum. Kemudian di Bapak kedokteran kita Hippocrates juga memakai itu, rekam medis elektronik itu ya. Jadi disimpan di disimpan di museum kalau dulu ditulis di mana? Di lembar daun lontar papirus. Pak Darwin udah mengungkapkan itu. Sejarah tidak boleh lupa kata Pak Teddy. Ya, baju merah itu nggak boleh. Ya, sejarah itu nggak boleh lupa. Kemudian saya akan langsung aja. Tolong diperhatikan ya slide-nya. Next. Apa? Oh udah bisa. Nah gawat ini kalau nggak bisa.
Zoom, lewat itu. Ya. Bukan flash disk. Di WA, lewat WA. WA Bu Leli ya. Ya, tuh. Nah, ya itu. Ya, ya. Bisa. Inilah kalau elektronik ya atau digital, masalahnya seperti ini hambatannya. Sama pelaksanaan RME juga seperti itu. Hampir rata-rata seperti semua. Dan implementasi untuk RME itu salah satunya jaringan. Nah ini Pak Teddy, saya juga mengalami ini sepertinya. Mudah-mudahan bisa nih. Padahal ini penting loh. Bisa nggak? Oh, enggak. Baik, sambil nunggu, saya akan mengutarakan aja pengalaman bahwa apa yang dibilang oleh Pak Teddy tadi bahwa di PMK-nya nomor berapa tadi? 24 tahun 2022. Untuk KMK-nya di 1423 ya tahun 2022. Nah, itu berbicara tentang variabel dan metadata. Nah, adik-adik sekalian yang sudah bekerja di rumah sakit, bahwa di tahun 2023 wajib semua rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatan sudah memakai rekam medis elektronik. Jadi nanti setelah pelatihan, setelah seminar ini boleh disampaikan ke rumah sakitnya bahwa sudah dipaparkan oleh pematerinya ya, oleh narasumbernya, tolong disampaikan bahwa yang sudah bekerja ya, bagi yang belum bekerja ini sebagai ilmu saja, sebagai ilmu tambahan. Nah, bagi yang sudah bekerja, tolong disampaikan ke unit ke pimpinannya atau kepala instalasi rekam medisnya bahwa implementasi rekam medis elektronik itu wajib. Nanti saya pikir semua rumah sakit sudah paham itu ya, bahwa untuk pelaksanaan rekam medis elektronik itu wajib. Bila rumah sakit atau instansi kesehatan belum melaksanakan rekam medis elektronik di tahun 2023, saya nggak tahu, bisa aja rumah sakit tersebut ditutup karena semua sekarang semua digital. Dan variabel dan metadata bisa nggak? Kenapa enggak dari tadi? Ini bisa nggak? Banyak. Sama Pak Teddy tadi ya. WA sudah masuk. Lagi ya. Buat. Jadi mudah-mudahan bisa ya. Tapi di WA bisa tuh bukanya. Jadi nanti mungkin ya nanti di kurikulum kata Bu Nur tadi akan masuk pelajaran tentang rekam medis elektronik ya. Karena Menteri Kesehatan sendiri sudah menginstruksikan bahwa semua sarana pelayan kesehatan itu sudah memakai elektronik ya atau digital. Kita sendiri di RSMH, saya kebetulan kepala instalasi RSMH yang mengawal sejak awal untuk pelaksanaan atau implementasi rekam medis elektronik itu sendiri ya. Kalau bukan kita siapa coba? Jadi kita tidak bisa bersandar dengan orang lain. Kita misalnya kata Pak Teddy bahwa kita minta ini bukan ranah kita, salah. Karena di situ ada berbicara tentang rekam medis.
Cuma saja kalau yang kemarin itu konvensional atau fisik, sekarang dijadikan elektronik. Siapa yang paham tentang formulir rekam medis? Ya, orang rekam medis. Karena dari awal formulir rekam medis itu siapa yang mendesain? Ya, orang rekam medis juga. Ya. Tetapi isinya bukan dari orang rekam medis, tapi adalah unit yang terkait. Bisa dari perawatnya, bisa dari dokternya, farmasi dan gizi, ya. Nah, ini next. Jadi peraturan dari Menteri Kesehatan RI yang sudah dibahas oleh Pak Teddy tadi, saya tidak akan mengutarakan lagi. Next. Nah, ini fitur-fitur dari rekam medis elektronik itu sendiri. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama adalah asesmen. Jadi Pak Darwin sudah bilang, asesmen itu adalah yang dilakukan oleh PPRA, terutama dokter dan perawat. Yang kedua adalah SOAP. Yang ketiga adalah layanan penunjang. Yang keempat adalah riwayat rekam medis. Di rekam medis elektronik ini wajib ini. Wajib ada. Ini ada ininya. Lampu. Mana? Lampu ini. Oh iya ini. Nah, ini fitur-fitur dari rekam medis. Saya langsung implementasi aja ya, karena tadi peraturan dan yang lain sudah. Nah, SOP ini, fitur-fitur tersebut harus ada di rekam medis elektronik. Baik rekam medis rawat inap, rawat jalan dan IGD. Next. Ya, ini contohnya. Next. Nah, siapa pengguna rekam medis elektronik? Yang pertama adalah dokter, kemudian perawat, ada kemudian farmasi, gizi, maka itu disebut dengan PPA. PPA itu adalah profesional pemberi asuhan. Kemudian workflow of nurse. Jadi alur di rekam medis elektronik yang dikerjakan oleh perawat itu apa saja? Yang pertama adalah login. Login itu adalah awal kalau kita mau masuk dari suatu program. Kalau sekarang kan RME yang kita bahas. Kemudian pilih poli. Poli apa yang mau kita pilih? Misalnya penyakit dalam, bedah, anak, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen. Asesmen ini dilakukan pertama kali jika pasien itu datang ke rumah sakit. Dilakukan oleh perawat, dokter, gizi, dan farmasi. Yang selanjutnya adalah SOAP, yang bilang oleh Dr. Darwin tadi, Pak Darwin. SOAP ini dilakukan oleh dokter. Dokter menulis subjeknya apa, objeknya apa, kemudian kemudian planningnya apa, ya. Next. Kemudian workflow untuk dokter. Yang pertama, dokter harus melogin. Nah, jadi pertanyaannya, login ini menggunakan password dan user. Sebenarnya di e-sign itu legalitasnya bahwa satu dokter, satu password. Kalau di tempat kami, bahwa karena ada rumah sakit pendidikan, biasanya akan melimpahkan ke PPDS-nya, ke dokter mudahnya untuk mengisi. Apakah itu boleh? Boleh, selama itu pengawasan dari dokter yang bersangkutan. Kemudian sama, yang kedua adalah memilih poli. Jadi dokternya memilih poli. Poli apa yang akan diisinya. Kalau Pak Darwin di penyakit anak ya, maka dia akan memilih poliklinik anak. Kemudian asesmen, sama, asesmen apa yang akan dilakukan. Jadi asesmen kalau di rawat jalan itu lebih simpel dibandingkan rawat inap. Kalau rawat inap itu ada 7 lembar,
Kalau rawat jalan cuma cukup 2 lembar. Kemudian layanan penunjang. Layanan penunjang itu ada apa? Laboratorium, radiologi, ya, itu sebagai penunjang, patologi. Apakah mereka masuk juga elektronik? Ya, semua masuk elektronik. Nah, makanya di Satu Sehat, di metadata, variabelnya, itu ada grade-nya nanti. Level 1, level 2, level 3, ke penunjang termasuk laboratorium. Kemudian SOAP. SOAP ini dilakukan oleh dokternya. Next. Nah, ini demo aplikasinya. Ya, Pak. Demo aplikasinya ini bisa dibuka di komputer. Atau kata Pak Teddy tadi, kalau kita membawa komputer kan nggak mungkin ya. Jadi disediakan adalah tablet atau laptop, tablet ya, yang bentuknya seperti HP lebih besar dikit, itu bisa dibawa dokter saat visite, didamping oleh perawatnya, ya. Atau boleh juga didorong, jadi menyediakan jenis dorongan, di atasnya adalah laptop, itu dipakai di rumah sakit luar itu seperti itu. Next. Nah, ini login yang masuk. Jadi kalau kita mau masuk suatu login, ada user dan passwordnya, wajib diisi. Tanpa melalui ini nggak akan bisa. Next. Kemudian ini pilih poli tadi, polinya ada beberapa ini, tinggal kita pilih, klik. Setelah kita pilih poli, maka dia akan login atau masuk ke bagian yang akan kita input. Next. Ini daftar pasien. Nah, daftar pasien ini akan terlihat jika dokter itu membuka loginnya terlihat. Jadi dipilih pasien mana aja yang mau di asesmen, diisi SOAP-nya, ya. Kalau dia sudah diisi lengkap rekam medisnya, maka contengannya warna hijau. Tapi kalau warna merah, dia belum. Ya. Kalau belum, seperti Ibu Nur tadi bilang, ada nggak warningnya? Memang sebagusnya harus ada warning. Sebelum lengkap, dia tidak akan bisa ke lembaran selanjutnya. Ya. Jadi saya sendiri mengawal ini di tempat saya itu, oleh Pak Teddy tadi bilang bahwa siapa yang mengawalnya? Ya kita sendiri, orang rekam medis. Tidak bisa kita lepaskan ke teman-teman IT, karena teman-teman IT juga nggak bisa sendirian. Kita juga nggak bisa sendirian, jadi bersama-sama. Ya, jadi jangan takut, ini bukan ranahnya rekam medis, salah. Justru kita ada di sini, karena disebut juga dengan rekam medis elektronik, yang dulunya konvensional menjadi elektronik. Ya, next. Ini isi asesmennya, contohnya. Jadi bisa dilihat di sini isi asesmennya dari identitas, kemudian apa yang akan diisi. Ya, ini contoh ya. Next. Ini SOAP-nya. Jadi diisi oleh dokternya. Next. Ini upload dokumen. Jadi teman-teman adik-adik sekalian, kalau elektroniknya bermasalah atau POM-nya tidak ada, maka bisa di-upload. Manualnya bisa di-upload. Jadi di fitur di elektronik rekam medis menyediakan fitur untuk mengupload dokumen. Jadi dipoto, kemudian di-upload, maka dia sama saja. Itu disebut dengan rekam medis elektronik. Jadi rekam medis elektronik tidak mesti ada ketikan, harus diinput, enggak. Jadi bisa juga melalui upload atau di foto, di scan gitu ya. Next.
Ini login lagi untuk role dokter. Kalau tadi perawat, ini dokter, sama saja memasukkannya. Next. Kemudian ini pilih poli. Next. Ini daftar pasien sama. Jadi yang banyak nggak ngisi itu, yang nggak lengkap itu adalah dokter biasanya. Karena dokter ini banyak pasien, lupa menginput ke pasien lagi, akhirnya lupa lagi, ya. Ini wajar. Tapi tetap harus diisi. Next. Ya ini picture-nya. Next. Ini asesmen yang dilakukan oleh dokter. Ya. Next. Ini SOAP yang dilakukan oleh dokter. Next. Ini pilih dokternya, PPDS-nya. Jadi dokter itu kalau di tempat kita tidak seperti, tidak ada, maksudnya tidak hanya spesialis, ada dokter muda juga boleh menginput, ya. Jadi nanti kalau kalian bekerja di bukan rumah sakit tipe A seperti kita, hanya dokter spesialis saja yang boleh ngisi, ya. Kalau di tempat kami rumah sakit pendidikan boleh, ada haknya, dikasih wewenang. Tetapi yang memegang adalah dokter spesialisnya. Next. Next. Ini tambahkan dokter. Jadi kalau seandainya nama dokter itu enggak ada di EMR tersebut, boleh ditambahkan. Misalnya dokter Dodi, enggak ada, kita tambahkan. Jadi dia dengan ditambahkan di menu tersebut, di user tersebut, nanti kalau ada pasiennya dia bisa menginput seperti itu. Next. Next. Ini laporan penunjang. Adik-adik sekalian, laporan penunjang ini ada laboratorium, ada obat, farmasi ya, kemudian ada gizi, ada radiologi. Jadi kemudian ada konsultasi. Jadi kalau seandainya dokter mau melakukan konsultasi pasiennya, cukup ngelik di sini aja satu, sudah diklik dia akan terbuka. Atau dokter mau mengisikan obatnya, meresepkan obatnya melalui EMR, jadi diklik farmasi, dia akan menginput obat apa yang akan diberikan. Secara otomatis obat tersebut akan ke unit farmasi dan farmasi akan menyediakan obatnya. Dan nanti pasien datang tinggal mengambil obat saja. Begitu mudah rekam medis elektronik. Kalau manual dulu, pasien harus ketemu dokter, dikasih resep, pasien datang lagi ke farmasi nunggu lagi. Jadi kemudahan rekam medis elektronik itu memudahkan pasien mendapatkan pelayanan ya secara cepat dan langsung. Ya. Kita sendiri yang mengalami itu karena saya sendiri yang mengawal rekam medis elektronik itu tersebut ya. Next. Kemudian, nah ini obat tadi. Jadi dokter menuliskan obatnya ke sini, ya. Setelah diinput, obatnya akan ke farmasi. Next. Kemudian ini laboratorium. Jenis pemeriksaannya apa saja? Laboratorium itu. Misalnya pemeriksaan darah rutin, darah kimia, maka dokter akan menginput di EMR tersebut ya dan connect ke laboratorium. Dokter nginput dari poli atau rawat inap. Ya. Next. Ini radiologi. Kalau radiologi sama. Jadi kalau pasien mau dilakukan pemeriksaan fototorak saat di poli, dokter sudah memberikan menuliskan di EMR-nya itu bahwa pasien tersebut mau dilakukan fototorak. Nah, pasien jadi instruksi atau pesan tersebut akan disampaikan ke radiologi. Pasien datang tinggal fototorak. Dan hasil dari fototorak itu tidak lagi fisik, tetapi sudah dikirim melalui email dan WA. Hasil ekspertisnya, bukan fotonya, tapi hasil bacaan dari dokternya dikirim melalui WA.
Dan dokternya nggak perlu lagi megang foto toraknya, sudah dilihat dari elektroniknya melalui komputer. Ya, cukup dokternya santai aja di poliklinik. Pasien tersebut sudah dilakukan pemeriksaan, dia datang kontrol lagi, dokternya sudah bisa lihat di komputernya. Cukup melalui nomor rekam medisnya saja, ya. Diklik nama si ini, nomor rekam medis 0001, diklik maka akan ada hasil pemeriksaan laboratorium, hasil radiologinya, ya di situ. Jadi tidak ada bentuk fisik lagi. Kalau pasien sudah menggunakan rekam medis elektronik seperti di RSMH, tidak ada lagi membawa berkas fisik. Datang cukup bawa HP dan dompet aja. Datang hadap dokter, langsung dokter nginput datanya. Karena dari pendaftaran pasien, rawat inap, rawat jalan dan IGD itu connect. Jaringnya terintegrasi. Pasien datang, sudah didaftar dari depan elektronik, RSMH mengembangkan pendaftaran secara online. Pasien mengupload dokumennya melalui HP di rumah. Datang ke RSMH, check-in, setelah check-in langsung ke poli. Di poli dokter langsung periksa karena pada saat dia melakukan pendaftaran online, itu sudah terintegrasi datanya di SIM-RS. Pasien duduk, dokter buka laptop, namanya sudah tahu, daftarnya sudah ada tadi namanya, buka nomor rekam medisnya, otomatis diisi SOAP, asesmen dan lain-lain, ya. Mau dilakukan pemeriksaan penunjang, farmasi gizi, farmasi radiologi, tinggal buka aja di pemeriksaan penunjang. Pasien duduk manis, setelah diperiksa mau ngambil obat langsung ke farmasi. Mau melakukan pemeriksaan laboratorium langsung ke labnya. Mau lakukan foto torak langsung ke foto radiologi. Tidak membawa berkas, langsung datang saja. Itu sudah kita implementasikan. Next. Ini EMR di radiologi, di RSMH tidak ada lagi kertas. Sudah elektronik, baik rekam medis rawat jalan, rawat inap dan IGD. Ya, radiologi dan laboratorium. Ini di radioterapi juga kita mengembangkan rekam medis elektronik. Jadi kalau pasien mau dilakukan terapi di sinar, ya, datanya sudah terintegrasi, masuk saja ke ruang radioterapi, datanya sudah ada, mau dilakukan tindakan apa, misalnya sinar di leher, datanya sudah masuk, dokter tinggal buka aja si A, mau dilakukan tindakan hari ini, misalnya di sinar di lehernya, sudah ada, ya, begitu mudah di rekam medis elektronik, ya. Apakah kalian nanti akan mengalami ini? Ya. Siapa yang sudah bekerja di rumah sakit? Nah, terutama rumah sakit tipe yang besar ya. Kalau RSMH ya jelas, tipe rumah sakit Bari. Yang baru sekarang berjalan adalah rumah sakit Hermina ya. Kemudian rumah sakit mana lagi selain Hermina? Siloam, Kodija, tapi belum lengkap, hanya rekam medis elektronik rawat jalannya saja. Ya, nah ini menjadi PR buat kami sebagai pengurus, nanti akan melakukan beberapa membuat pelatihan Pak, atau workshop. Habis. Waktunya. Ya. Mohon maaf ya Pak Yeri. Enggak apa-apa. Nah itu tadi di elektronik, di patologi anatomi juga ada, ya. Kemudian next di tindakan poliklinik, ya. Saya bisa bicara sini karena saya sendiri yang melakukan itu. Jadi kami keliling sosialisasi tentang rekam medis elektronik ini ke dokternya, ke perawatnya, ke farmasi, gizi, ke patologi anatomi, ya, ke forensik sekalian. Karena tanpa rekam medis, misalnya IT sendiri berjalan nggak bisa, karena
rekam medis itu sendiri melekat di kita sendiri sebagai petugas rekam medis yang mengetahui pom-pomnya itu apa saja, isi dari formulir itu kita juga harus tahu. Ya, orang lain nggak tahu. Kalau kita yang nggak menggerakkan, orang lain juga nggak mau. Ya, jadi yang mesti kuat effortnya adalah kita sendiri, petugas rekam medis, kalian semua, ya, sebagai PMIK, kalau yang mahasiswanya sebagai nanti Anda harus benar-benar belajar, nanti ke depannya Anda akan menghadapi ini. Next. Ini list order pelayanan penunjang. Next. Ini rekam medis di unit atau departemen. Next. Ini rekam medis pasien. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa cukup membuka nomor rekam medisnya atau di scan barcode-nya, dia akan terbuka. Yang dikatakan oleh Bu Nur tadi, ya. Jadi pengecekan rekam medis tidak hanya di nomor rekam medis, tetapi nama pasien dan alamat. Jadi jangan sampai double, ya. Next. Ini riwayat rekam medis pasien. Jadi di rekam medis elektronik itu ada riwayatnya. Siapa yang menginput hari ini, jam berapa, siapa namanya, ada. Tersimpan. Kata Pak Teddy tadi 25 tahun. Sebenarnya rekam medis itu sudah masuk elektronik, bisa disimpan selamanya. Jadi dia punya database dan ada sistem clouding. Jadi nyimpan datanya itu tidak hanya di database ini di rumah sakit, tetapi melalui awan, ya. Makanya disebut clouding system. Next. Ini MR rawat inap. Next, cepat aja. Ini daftar menu. Next. Ini implementasi ini. Ini daftar pasien peruangan. Jadi peruangan itu ada nama pasiennya, ya. Next. Ini daftar POM entry. Next. Ini POM catatan perkembangan pasien. Next. Ini kendala dan tantangan penyiapan MRE. Next. Ini putar lagi, ulang. Putar lagi. Nah, ini tantangan dan kendala. Yang pertama adalah pengumpulan informasi dan data, persamaan persepsi, implementasi konsep, pemberian edukasi. Ini harus dijalankan. Ini kendala, ya. Tapi kalau kita jalankan secara bersama-sama, insya Allah bisa terlaksana. Next. Ini sosialisasi bentuk kita. Jadi teman-teman sekalian, nanti pada saat implementasi di tempat Anda kerja, Anda wajib ikut di dalam kegiatan tersebut. Ya, jangan minta orang IT sendiri, nggak bisa. Harus ditemani oleh orang rekam medis. Maka di sini yang memegang peran penting tidak hanya unit IT, tapi orang rekam medis itu sendiri penting. Karena harus berjalan bersama-sama, memberikan edukasi agar pelaksanaan bisa terlaksana. Ya, next. Ya, mungkin itu aja atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya narasumber yang terakhir barangkali, ya. Masih ada satu narasumber. Masih bisa tahan? Masih bisa kuat? Masih, ya. Untuk Tri Rizky kami persilakan. Singkat saja mungkin Ibu Tri Rizky, ya. Mengingat waktunya yang sudah mepet, ya. Iya. Langsung dipandu dengan tanya jawab aja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sudah mendengarkan 3 narasumber yang sudah mengimplementasikan tentang rekam medis elektronik. Kalau mungkin dari saya, dari ikatan alumninya, ya, untuk persiapan kita menyambut rekam medis elektronik pada tahun 2023. Nah, dikarenakan saya mengambil judul tentang implementasi rekam medis elektronik, dikarenakan kita para PMIK yang baru lulus, mungkin yang masih belum mendapatkan pekerjaan, kita harus punya dulu, awalnya dulu nih, dimulai dari registrasi. Next.
Dimulai dari administrasinya dulu, dimulai dari ijazah. Ada teman-teman saya yang sudah lulus tapi ternyata ijazahnya masih belum diambil, masih di kampus. Dikarenakan mereka mungkin pulang kampung, ada yang sudah menikah sehingga mereka melupakan ijazahnya. Karena ijazah itu sangat penting untuk kita masuk di dunia pekerjaan. Dimulai dari surat tanda registrasi. Tadi sudah dijelaskan juga dengan narasumber terlebih dahulu. Nah, STR itu sangat penting teman-teman, karena STR itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang melegalkan kita untuk kita bisa bekerja masuk di dunia pekerjaan. Salah satu persyaratan kita masuk di dunia pekerjaan adalah yang mempunyai STR, STR yang aktif. STR aktif itu selama 5 tahun kita harus mengupgrade terus menerus. Dan kita setelah kita mendapatkan pekerjaan, kita pasti dituntut juga untuk mempunyai surat izin kerja. Itu jangan dilupain untuk administrasi. Selanjutnya kita masuk ke dunia pekerjaan untuk alumni-alumni yang baru lulus ataukah yang sudah lulus tapi belum bekerja juga, kita harus mempunyai dulu karakter. Dimulai dari percaya diri. Percaya diri itu dimulai dari mana? Mungkin kalian bisa masuk di organisasi, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk kita bisa masuk ke dunia pekerjaan. Ada juga yang mungkin kita pada saat PKL, kita bisa melihat dari teman-teman yang sudah bekerja, kita meninggalkan kesan yang baik dulu, etika. Karena pada saat kita PKL itu mungkin yang para stafnya mungkin tidak secara langsung menilai kita, tapi kita bisa dinilai oleh teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit. Oh, ternyata anak PKL ini atas nama ini baik, jadi bisa langsung direkrut pada saat kalian lulus. Ada juga tentang kreativitas. Pada saat kalian PKL juga mungkin juga bisa dilihat dari kreativitas kalian. Dimulai dari mana kreativitas? Pada saat kalian PKL mungkin banyak berkas yang menyusunnya tidak rapi, mungkin dari kalian PKL bisa dirapikan. Jadi dimulai dari kreativitas kalian sendiri, nanti dinilai oleh biasanya ada pembimbing lapangan. Jadi kita sebagai mungkin alumni atau teman-teman yang lulus bisa menyiapkan dan meninggalkan kesan yang baik untuk pada saat kita PKL. Ada juga relasi nih, relasi dimulai dari mana? Mungkin dari relasi tadi masuk di organisasi, masuk di DPD, itu bisa masuk ke relasi kita untuk masuk ke dunia pekerjaan. Jangan kita setelah kita lulus melupakan ada ikatan alumni, kita ada DPD, ada juga dari kampus, jadi kita tuh harus aktif untuk bergabung di organisasi. Selanjutnya Pak. Setelah kita lulus mungkin kita harus dilatih dulu, dimulai dari mengikuti workshop. Tadi ada dari narasumber terlebih dahulu, kita harus mengikuti workshop nih untuk persiapan implementasi. Kita setelah kita mengikuti workshop itu kan kita punya sertifikat. Sertifikat itu bisa dilihat di dunia pekerjaan. Ternyata ini mahasiswa atau yang sudah lulus ini sudah mempunyai sertifikat, itu pasti nilai plus atau nilai utama untuk kita masuk ke dunia pekerjaan. Lanjut aja Pak. Dimulai juga tadi ada banyak peraturan-peraturan yang terbaru, dimulai dari 269 tahun 2008, di terbaru lagi tadi ada tahun 2024, tahun 2022, tahun 2022. Nomor 24 tahun 2022. Itu kalian juga harus mengupgrade dari berdasarkan peraturan-peraturan itu. Jadi mungkin yang sudah lulus atau yang sudah bekerja juga bisa kita sharing ilmu di sini. Kita mau wadah ini, ada ikatan alumni.
Jadi jangan dilupain tentang organisasi dari kampus kita sendiri. Mungkin kita langsung mempersingkat waktu dikarenakan teman-teman yang lain sudah mulai. Iya, langsung sesi tanya jawab aja ya adik-adik ya. Oh iya, tadi ada pesan dari Ibu Tri Rizky, katanya jangan lupa untuk posting kegiatan kita ini ya, dan di post di sosial media kalian masing-masing. Ada hadiah, apa hadiahnya? 1 miliar? Oh bukan. Baik ya. Jadi jangan lupa ya untuk di post, ada hadiah menarik pasti nantinya. Baik, untuk adik-adik yang di sini yang mau bertanya dipersilakan. Mungkin ada Pak Limisran, dibantu mikrofonnya Pak. Ada yang ingin bertanya? Untuk pertanyaan ini ada hadiah enggak ya Pak Limisran? Ada, oh ada juga pertanyaan untuk ya. Siapa yang ingin bertanya silakan Pak Limisran. Mikrofonnya kayaknya yang di depan ini sudah banyak yang nunjuk-nunjuk tangan. Silakan ya. Ada hadiah ya untuk pertanyaan terbaik pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya ya. Saya kira mau ngantar mic tadi. maaf. Ya silakan deh, sebutkan nama ya. Sebutkan nama dan semester Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triara Masyawalia dari semester 1. Tiara, semester 1, wow. Iya. Oke, Tiara. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan tadi katanya itu RMI rekam medis itu merupakan Pertanyaannya ke siapa ini? Narasumbernya ke siapa? Pertanyaannya general atau ke narasumber atau gimana? Ke narasumber. Ke siapa? Ke Ibu Nurka, ke Pak Taidika, ke Pak Darwinka, atau ke Pak Yeri? Atau Bu Tri Rizky? Pak Yeri aja. Oh, Pak Yeri. Silakan Pak Yeri. Ya. Silakan pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan, seorang rekam medis itu menyimpan data pasien yang bersifat pribadi, Pak. Oke. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana jika dari rekam medis itu terjadi kecerobohan dari data-data input kode etik pasien itu terjadi kebocoran. Apa yang terjadi? Apakah seorang rekam medis itu akan mendapatkan saksi atau bagaimana? Bukan saksi, sanksi. Sanksi ya, Terima berbeda kasih, dengan Pak. saksi ya. Oke, sudah pertanyaannya apakah mendapatkan sanksi gitu ya. Oke, Pak Yeri mau langsung dijawab? Langsung dijawab aja ya Pak Yeri. Izin ya Pak. Kalau saya nggak bisa, Pak Teddy ada, Pak Darwin ada, Bu Nur ada, dan Bu Tri. Jadi inilah yang diperlukan bahwa kerahasiaan di Permenkes yang lama itu 269 itu kan jelas. Bahwa rahasia rekam medis itu sifatnya adalah rahasia. Tidak boleh dipublish atau diinformasikan ke siapa saja. Tetapi yang boleh diinformasikan ke pasien adalah resume medis, hasil pemeriksaan penunjang. Hanya 2 itu. Tapi isinya boleh. Nah, bagaimana kalau direkam medis elektronik? Tetap saja boleh. Tapi yang boleh adalah karena isinya adalah milik pasien. Apakah pasien boleh bertanya? Ya boleh. Tentang penyakitnya, tentang obatnya, tentang pemeriksaannya boleh. Nah, tapi kalau petugas rekam medis sendiri yang melakukan kecerobohan, itu ada sanksinya. Ya. Bahwa bagi petugas perekam medis atau PMIK yang bekerja di instansi kesehatan yang melakukan kecerobohan, misalnya ada yang kata Mbak Nur, mau minta data, kita kasihkan karena dikasih imbalan 1 miliar misalnya, membocorkan suatu data, maka akan kena sanksi tegas. Dari peraturan kita sendiri Pak Dedi ya, sudah jelas ya, bahwa petugas rekam medis wajib menjaga nilai kerahasiaannya. Di PMK 269 itu jelas. Kemudian yang di 24 2022 tentang elektronik, bahwa tidak semua data itu bisa diinfokan atau diberikan kepada orang lain atau pasien, ke keluarganya boleh. Contoh, misalnya data kematian. Data kematian itu yang boleh mengaksesnya atau diberikan hanyalah ke keluarga inti, pada suami, istri, dan anaknya. Ke orang lain nggak boleh.
Sama di rekam medis elektronik juga seperti itu, jelas aturannya. Kalau sanksi administrasi dia sebagai seorang pegawai akan diberikan surat peringatan atau teguran secara lisan atau bisa juga pemberhentian. Karena itu menyangkut legalitas dari rumah sakit tersebut dan hak pasien. Karena misalnya PMIK itu memberikan kecerobohan, memberikan informasi nggak tepat, misalnya tentang penyakit, misalnya si A penyakit AIDS, informasi ke orang lain, bisa dituntut rumah sakitnya. Bukan dituntut PMIK-nya, tapi rumah sakitnya. Kenapa data tersebut sampai bocor? Ya toh? Rumah sakit akan memberikan sanksi ke petugasnya. Jadi yang menghadapi sanksi itu biasanya bukan petugasnya, tapi rumah sakitnya, direkturnya langsung. Jadi kami minta, nanti Pak Teddy pertegas saja, bahwa jangan sekali teman-teman PMIK ini memberikan data yang sembarangan. Kecuali ya, data tersebut ada permintaan resmi dari pasien dan keluarga pasien melalui rumah sakit akan memberikan disposisi ke unit rekam medis, baru rekam medis boleh memberikan informasi dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Itu yang kami hadapi seperti itu. Sering terjadi kami memberikan surat keterangan bahwa pasien tersebut pernah dirawat di rumah sakit, tetapi harus ada pengesahan dari manajemen atau direktur. Setelah ada legalitas itu, ada payung hukumnya, baru bisa diberikan. Jadi hati-hati, jangan sembarang memberikan informasi ke pasien dan keluarga pasien yang bukan haknya. Mungkin itu saja yang saya berikan jawabannya. Oke, cukup jelas ya Tiara ya untuk jawabannya. Dilanjutkan mungkin? Saya tambahkan sedikit. Oh ya, silakan Pak. Ini pengalaman di rumah sakit ya. Setiap ada kejadian saudara dari luar, dari dalam, itu harus ada atasan ya. Atasannya lagi. Dan yang berhak memberikan keterangan keluar itu adalah rumah sakit. Rumah sakit pun ada humasnya. Tidak sembarang ya. Jadi harus lihat struktur organisasi. Itu saudara di bawah siapa, itu lapor, itu nanti dari rumah sakit nanti barangkali pihak humasnya untuk memberi keterangan ya. Itu aja, jadi tidak bisa langsung ya. Oke, ya tambahan ya Pak ya, jadi ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Mikrofonnya ke belakang sepertinya. Yang di belakang, iya. Silakan, ini apakah alumni ataukah yang masih aktif kuliah atau gimana yang mau bertanya? Silakan berdiri ya, perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Masda Febriana, perwakilan dari mahasiswa semester 5. Baiklah, saya ingin bertanya mengenai penelitian karya tulis ilmiah mahasiswa tentang rekam medis elektronik ini masih baru, yang mana sumber dari rekam medis elektronik belum sebanyak rekam medis manual, baik jurnal maupun sumber-sumber seperti buku yang membahas tentang rekam medis elektronik. Bahkan kami angkatan 2020 adalah angkatan pertama di kampus Tikes Dona Palembang yang akan membahas dan meneliti tentang rekam medis elektronik. Karena seperti yang kita ketahui, Permenkes yang mengatur tentang RME baru diresmikan tahun ini, sehingga kami tidak memiliki banyak acuan tentang rekam medis elektronik. Sedangkan waktu kami praktek kerja lapangan saja, kami tidak terlalu banyak mengoperasikan secara detail mengenai rekam medis elektronik. Dan tempat kami PKL sebelumnya pun masih banyak sekali menggunakan rekam medis manual. Langsung ke pertanyaannya Lalu bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian mengenai solusi dari permasalahan kami tersebut? Oke, jadi pertanyaan dari Tita Masda tadi intinya kamu ingin mengangkat rekam medis elektronik ini ke dalam penelitian gitu ya. Sementara di rumah sakit belum menerapkannya. Jadi gimana gitu ya solusinya gitu ya pertanyaannya. Baik. Ke siapa ya ini ya? Bapak Ibu bisa bantu dijawab karena kalau saya kayaknya nggak pas jawabnya.
Silakan. Pak Teddy kah? Silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih Bu Moderator ya. Jadi terima kasih juga pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan bagaimana Pak nanti kami ketika mau penelitian tentunya ya. Jadi dasar saya sudah sampaikan juga berulang sebenarnya ketika saat ini dalam keadaan pandemi adik-adik teman-teman semua membutuhkan sebuah dasar ya. Dasar bagaimana sebenarnya referensi dalam hal berbagai keilmuan tentunya. Sudah saya sampaikan ke berbagai juga ya. Karena itu merupakan sebuah tanggung jawab kita terhadap adik-adik sebagai peneliti. Nah, ketika ditanya, Pak bagaimana sebenarnya yang bisa jadi referensi ya teman-teman semua. Sebenarnya kalau ditanya referensi ini sudah banyak ya. Jadi kalau ditanya buku sudah banyak sebenarnya terkait dengan rekam medis elektronik. Ada dari Rano Center ya. Mungkin kita sebutkan Rano Center, ada jurnal-jurnal dari Aptirmiki juga ya gitu kan. Jadi yang mungkin membahasnya terkait dengan rekam medis elektronik, dan mungkin yang menjadi sebuah turunan kita ke sini ke kita itu adalah terkait dengan IFHIMA-nya ya, AHIMA-nya, IFHIMA-nya. Jadi kita selalu mengambil referensi dari IFHIMA dan AHIMA ya. Jadi yang mau kita, walaupun kita terjemahkannya adalah ke dalam bahasa kita ya seperti itu. Jadi banyak sebenarnya referensi-referensi. Jadi bukan hal baru sebenarnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa rekam medis elektronik ini sebenarnya bukan hal baru adik-adik teman-teman semua, cuman regulasinya saja yang baru ya. Jadi terkait nanti Pak bagaimana, banyak sebenarnya buku-bukunya ya. Boleh nanti kita share buku Pak Rano aja untuk RME ini ada 6 gitu kan gitu. Kemudian untuk yang kalau kami ya mungkin sama ya, saya, Bu Nur, Pak Rano dan teman-teman juga biasanya ngambilnya dari referensi utamanya dari IFHIMA, AHIMA ya, karena kalau kita bicara penelitian atau bicara apapun harus dari grand theory tentunya. Grand theory ini yang akan menjadi sebuah dasar bagaimana kita untuk menjadi sebuah referensi. Jadi banyak sebenarnya ya adik-adik teman-teman semua, dan mudah-mudahan kedepannya kita sudah sering menulis juga gitu terkait dengan bagaimana perkembangannya. Nah terkait dengan kurikulumnya, emang kurikulumnya sedang kami susun juga gitu kan. Kurikulum terkait dengan pelatihannya, kemudian buku penyiaran, buku pedomannya gitu kan. Bisa dari buku pedoman bisa sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan buku pedomannya segera terbit supaya referensinya jelas, referensi dari kita di Indonesia ya. Barangkali itu jawabannya Bu Moderator, terima kasih. Iya. Baik, mau ditambahkan ya Ibu Nur ya? Silakan Ibu Nur. Tinggal ini. Oke. Kalau tadi yang Pak Teddy sampaikan itu pedoman bagi PMIK jelas gitu ya. Bagaimana sih kita untuk action sebagai PMIK. Tapi kalau sebagai mahasiswa Anda tidak boleh bilang tidak ada jurnal. Ya, coba sekarang Anda buka Google Cendekia, jangan-jangan Andanya yang tidak tahu mencarinya di mana. Oke ya, nggak boleh tuh pantang ngomong begitu ya, apalagi semester 5. Apalagi sudah mendapatkan metodologi penelitian. Bagaimana Anda mencari referensi? Ya, coba buka Google Cendekia, saya juga buka ya. Google Cendekia banyak banget jurnal yang sudah membahas terkait rekam medis elektronik. Ya, kalau mau dilihat sekarang misalnya teman-teman semester 5. Di PKA belum ada RME, iya wong barang baru gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil misalnya judulnya bagaimana kesiapan sebuah rumah sakit dalam perencanaan RME, itu bisa menjadi judul KTI. Tadi contohnya misalnya dari aplikasi algoritma saya misalnya, bisa nggak itu Bu? Bisa gitu ya. Jadi silakan, karena ini barang baru, toh juga belum semuanya implementasi, teman-teman bisa melihat dari kesiapan gitu ya. Bagaimana kesiapan implementasi RME di rumah sakit X di Kota Palembang misalnya. Oke, kemudian bagaimana kesiapan dari SDM-nya dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah tadi Pak Teddy sudah sampaikan di kurikulum juga tadi teman-teman mohon bisa cek di slide kurikulum. Di saya tuh ada slide kurikulum, tadi yang Pak Teddy sampaikan ada IFHIMA, di sana ada teman-teman apa saja sih yang harus dibahas gitu ya. Atau
teknologi apa yang kita bisa pakai dan yang lainnya. Itu bisa ya menambahkan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa cek di Google Cendekia. Google Cendekia itu seperti Google tetapi isinya semua jurnal. Itu ya. Oke, terima kasih, itu saja. Jadi dari Pak Teddy tadi katanya ini bukan hal yang baru, jadi bukan alasan untuk kalian bilang tidak bisa juga ya Bu Nuria dan Pak Teddy ya. Baik, selanjutnya mungkin yang kita kasih kesempatan dengan yang Zoom dulu kali ya. Kayaknya terlupakan ini yang Zoom. Oh, diarahkan ke sini. Baik. Satu lagi pertanyaan. Oke. Silakan. Yang belakang. Terserah nih mau mic-nya kemana? Mic-nya. Oke. Silakan. Satu pertanyaan lagi ya. Kalau bisa satu pertanyaan merangkum seluruhnya kalau bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fani Oktawijaya, saya dari semester 5. Tolong jelaskan, menurut narasumber, apakah dengan menggunakan media elektronik dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan atau menerapkan pendataan dokumen rekam medis, serta bagaimana cara mengatasi jaringan yang tidak stabil dan error. Terima kasih, Pak. Ya, silakan mungkin Bu Nur langsung menjawab. Oh gitu ya, ya. Silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi salah satu saya berdiri aja ya. Jadi benar pertanyaannya, salah satu kendala dalam pelaksanaan implementasi rekam medis elektronik itu masalah jaringan. Jaringan itu punya siapa sih? Ya punya rumah sakit. Dan yang paling aman di dalam pelaksanaan MRI adalah menggunakan LAN, Local Area Network. Kemudian ditambah lagi dengan WiFi. Ya. Jadi yang paling cepat akses itu adalah menggunakan LAN. Dan ditambah giganya. Ditambah bandwidth-nya. Kalau di kita itu bandwidth kita sudah ribuan. Jadi kecepatannya itu tergantung. Kemudian ya pada saat jam-jam sibuk itu diupayakan yang tidak penting menggunakan internet itu di stop dulu. Kami di tempat kami itu di stop dulu, misalnya menggunakan internet, video, buka video atau buka WhatsApp dan lain-lain itu di stop dulu. Yang penting untuk pelayanan dulu. Nah, apa tujuannya? Biar elektronik rekam medisnya berjalan. Itu salah satu triknya, ya. Dan hambatan yang lain apa? Biasanya larinya ke PPA, petugas yang menginputnya, baik dokter, perawat, farmasi, dan gizi. Biasanya mereka ngelupa kalau jam-jam 9 jam sampai jam 11 tuh lelet banget, error, iya. Dan siapa yang turun? Kalau seandainya jaringannya, maka dalam implementasi itu tidak cukup orang IT, orang rekam medis juga ikut mendampingi, mendatangi. Kalau ruangan itu misal Pak, ini kok lelet banget, kemudian nggak bisa diinput, datang petugasnya, IT dan rekam medis. Langsung disupport langsung. Permasalahannya apa? Diselesaikan juga situ. Akhirnya lama-lama permasalahan ini bisa diselesaikan. Ya. Jangan kalau ada informasi, wah ini gangguan melalui HP, telepon aja nggak bisa, harus didatangi. Itulah salah satu ya agar RMB ini berjalan ya. Jadi teman-teman sekalianlah yang melaksanakan itu. Tidak boleh orang IT itu sendiri berjalan, kata Pak Teddy tadi. Alhamdulillah itu bisa jalan, itulah salah satunya. Jaringan lelet itu nomor 1. Dengan LAN, kemudian menambahi WiFi, kemudian menambahkan juga sarananya, komputer, PC-nya,
kemudian tabletnya. Dan bisa juga diinput melalui HP, media HP. Dokter-dokter bisa, tetapi hanya di area rumah sakit aja diinputnya. Kalau keluar rumah sakit nggak bisa. Jadi itu salah satunya mengatasinya. Iya. Kalau di tempat saya ya. Terima kasih Pak Yeri ya. Oke, jadi mungkin adik-adik kita hanya 3 pertanyaan saja yang gratis ya. 3 pertanyaan yang gratis, sudah itu bayar $25. Jadi berat kan, nggak usah lagi, jadi ya kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Baik Bapak Ibu, saya akhiri untuk sesi paparan ini, seminar ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Darwin, Bapak Dr. Haji Syarif Darwin Ansori SPAK, dan juga Bapak Teddy Hidayat SST RMIK MMRS, dan juga Ibu Nuriati Esfar MPH, dan juga Bapak Haji Yeri AMDPK Esos MKes, dan juga Ibu Tri Rizky STR MIK MSI. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Fitri Maisaroh MPD yang telah memandu acara seminar kita pada hari ini. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu acara pemberian cenderamata dan sertifikat kepada narasumber. Yang pertama, kami mengundang terlebih dahulu yang terhormat Bapak Teddy Hidayat, SST RMIK, MMRS, Ketua Umum DPP Pormiki Indonesia. Dalam hal ini, cenderamata dan sertifikatnya akan diberikan dari Bapak Ketua Yayasan Wimeli Toga. Kepada Bapak SS Ilyas, kami persilakan Pak. Kemudian kami undang kembali ke depan Ibu Nuriati Esfar MPH, Ketua Umum Aptir Miki. Dalam hal ini untuk cenderamata dan sertifikatnya kami persilakan diberikan dari Ibu Neng Yanti Widyanti SST MKes. Dipersilakan Ibu. Kemudian kami undang Bapak Haji Yeri AMDPK, Esos MKes, Ketua Umum DPD Pormiki Sumsel, yang dalam hal ini sertifikat dan cendramatanya akan diberikan oleh Ibu Tri Rizky, STR MIK MSI. Kami persilakan Ibu.
Kemudian kami undang juga yang terhormat Bapak Dr. Syarif Darwin Ansyori, SPAK, untuk mengambil tempat di depan Pak. Dalam hal ini sertifikat dan cenderamata-nya akan diberikan oleh Bapak Franz Habrizon, SEMSI. Kami persilakan Bapak. Kemudian kami mohon Bapak Franz Habrizon, SEMSI untuk tetap di tempat dulu Bapak. Bapak Franz Habrizon, SEMSI, kami mohon untuk tetap di tempat Pak. Selanjutnya silakan untuk Ibu Tri Rizky, STR MIK MSI, untuk mengambil tempat di depan bersama Bapak Franz Habrizon, SEMSI. Terima kasih Bapak Franz Habrizon, SEMSI. Langsung saja kita masuk ke pembagian hadiah. Karena sepertinya sudah ditunggu-tunggu, para peserta sudah pada lapar. Benar banget. Jadi yang pertama ini kita bagiin hadiah untuk yang mana dulu nih Miss Feli? Jadi yang pertama itu kita bagikan hadiah untuk mahasiswa yang mengajukan pertanyaan tadi. Ada 3 pertanyaan dan ada 3 mahasiswa. Kami panggil yang pertama dari semester 1, ada Tiara Rahma. Silakan langsung ke depan ya yang namanya dipanggil. Dan yang kedua ada dari semester 5, ada Tita Masda. Siapa Pak? Dari semester 5 tadi pertanyaan terakhir ada Fani Oktawijaya. Kemudian ini dari sosial media yang memasukkan foto dan caption terbaik itu jatuh kepada username Instagramnya @septiwd49. Silakan @septiwd49, ada yang punya Instagramnya, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan Septiwd. Untuk pembagian hadiahnya kami panggil untuk Ibu Tri Rizky beserta Bapak Franz Habrizon untuk membagikan hadiah kepada para pemenang. Baik, kami mengundang Bapak Franz Habrizon, SEMSI, serta Ibu Tri Rizky, STR RMIK. Jadi teman-teman semuanya yang hadiah dari caption IG terbaik sosial media ini adalah
Mini Gold. Mulia Gold. Berapa? Mulia Gold dari Mini Gold dari Mini Gold dari Kava Gold. Berapa suku yuk? Baiklah, kami mengundang kepada seluruh narasumber untuk berfoto bersama serta foto bersama itu siapa? Foto bersama aja, Bang, ya foto bersama. Lagi makan enggak? Kami memohon untuk kesediaan Bapak Ibu narasumber untuk mengambil foto. Untuk para peserta tolong dong suaranya dikecilin. Saya ngomong juga nggak kedengeran. Tolong ya teman-teman. Baik, sampailah kita pada acara penutupan Seminar Nasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dona Palembang. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah memberikan ilmu yang begitu luar biasa. Kami berharap semoga seluruh peserta yang hadir pada hari ini mendapatkan manfaat dan bisa mempraktekkan ilmu yang telah diberikan. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam penyelenggaraan acara ini. Atas perhatian semuanya kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita hari ini. Teman-teman sudah pada lapar? Sudah pada lapar. Nah, ini sabar. Kita bagi dulu ya teman-teman. Yang pertama, yang di sebelah kanan, silakan ke sebelah kiri teman-teman, ke pintu keluar. Ada meja makan di dekat meja pendaftaran. Untuk teman-teman yang di tengah nanti dulu teman-teman. Nanti dulu untuk teman-teman yang di tengah nanti dulu. Untuk teman-teman yang ada di sebelah kiri kami, silakan teman-teman yang sebelah kiri ambil makanannya di meja belakang. Di meja makan belakang. Untuk yang di tengah sabar dulu ya, kita tunggu dulu selesai yang kanan dan kiri.
Untuk Bapak Ibu panitia dan narasumber silakan mengambil makanan di meja makan VIP yang ada di depan. Dari
Thank you.